Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kita mengawali kembali ta'lim kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh apa yang telah kita pelajari diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami dengan pengamalan yang benar, yang baik, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kita bermohon kepada Allah, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun berada, namun belum beriman, diberikan kekuatan agar mampu beriman, bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan, sentuhan dalam jiwa untuk bertobat dan menata hidup lebih baik sehingga berpeluang mendapatkan kemuliaan, dan juga semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Di pembahasan pokok yang kedua tentang ibadah, kita telah tuntaskan di pertemuan yang lalu, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan seputar wudhu yang mengantarkan pada ibadah pertama, yaitu salat, dan telah kami jelaskan juga dalam bentuk tutorial, juga pendalaman di beberapa zona hari Sabtu dan Ahad khususnya. Dan kini akan kita beranjak kepada pembahasan yang baru, langkah selanjutnya setelah menunaikan wudhu sebagai syarat penunaian salat, persiapan menghadirkan kehusyuan. Patut diingat bahwa wudhu tidak sekedar menjadikan itu sebagai ibadah formalitas yang ditunaikan sebelum salat. Bukan hanya sebagai syarat formal dalam fikih yang menjadikan salat akan ditunaikan dengan cara yang benar dan dibenarkan secara tuntunan syariat. Lebih daripada itu, khusyuk pun dalam wudhu ini bisa berpengaruh kepada satu, gugurnya dosa-dosa yang melekat pada bagian anggota tubuh, khususnya anggota tubuh yang digunakan berinteraksi dalam keseharian. Bila kita mampu khusyuk dalam wudhu, memaknai isinya dan mempraktekkan itu saat menunaikan wudhu yang dimaksudkan, maka Nabi memberikan isyarat dalam hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya, bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu, gugur pula, jatuh pula kotoran dan dosa-dosa yang selama itu melekat pada bagian anggota tubuh yang dimaksudkan. Karena itulah penting kita memaknai kembali wudhu yang terlihat seperti sederhana itu, namun ternyata memiliki pancaran-pancaran kemuliaan, al-husnu, cahaya-cahaya kegemilangan, al-diya, yang bukan hanya saat di dunia itu akan nampak dari pancaran perilaku baik yang mengalir dan terpancar dari anggota tubuh itu, dari mulai wajah sampai dengan ke kaki. Pun demikian, Nabi SAW memberikan isyarat bahwa itu akan menjadi penanda kebaikan wudhu, kesempurnaan perilaku dari hasil wudhu, menjadi penanda dipanggilnya umat Nabi Muhammad SAW dengan kilatan-kilatan cahaya yang memancar dari tubuhnya, seperti pernah kita uraikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Pun demikian, wudhu bila benar dilakukan, selain merubah perilaku kita lebih baik, memancarkan cahaya, juga menghadirkan pengantar khusyuk awal kepada salat. Dengan kita berdoa pas ke wudhu, kemudian kita menghadirkan taubat dengan menampakkan syahadat di awal, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat. Dengan taubat ini kita merasakan perubahan, ada getaran kepada jiwa kita, ada kepasrahan, persiapan sebelum menunaikan sholat, sehingga fisiknya bersih, jiwanya juga suci. Dan ini merupakan hal yang sangat penting, pondasi awal menuju sholat yang khusyuk dan menuju pengabulan doa. Karena sholat itu kan menghadirkan banyak permohonan kita kepada Allah dan janji Allah mengabulkan. Ingat itu. Banyak menghadirkan permohonan kita kepada Allah dan janji Allah mengabulkan apa yang kita mohonkan. Dan standarnya, kalau sholat itu benar, seketika diberikan. Itu standar. Nanti saat kita masuk kepada pokok pembahasan, kita akan hadirkan berbagai hal yang sangat luar biasa, begitu mengagumkan.
kisah orang-orang di masa lalu, baik sebelum Nabi Muhammad SAW, apalagi di era Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika dipertahankan itu pasca kehidupan Nabi Muhammad SAW dan ajarannya dipraktekkan seperti halnya Nabi menuntunnya, banyak hal terjadi, dan itu yang menjadikan kegemaran para ulama-ulama di masa lalu yang baik-baik, bahkan kini, ya, untuk menjadikan sholat itu sebagai wasilah taqarrub, mendekat kepada Allah, yang diantara manfaatnya adalah mempercepat pengabulan doa. Ya, mempercepat pengabulan doa. Hanya syaratnya adalah harus kita teruntut dengan baik bagaimana persiapan-persiapan menuju itu semua dimaksimalkan, yaitu khusyuk. Dan pengantar khusyuk itu ada pada wudhu yang benar. Setelah kita tuntaskan itu, mohon dipahami dengan baik, dilihat kembali pelajaran-pelajaran tentang itu karena sangat menentukan awal pembahasan tentang wudhu. Kemudian setelah langkah itu dilakukan, wudhu selesai, kita anggap tuntas dengan pembahasan yang lalu, maka apa yang berikutnya kita siapkan dalam rangka menunaikan sholat yang dimaksudkan. Di sini kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan rincian dan penjelasan akan ayat-ayat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat beliau SAW. Karena itu kita temukan di dalam hadis yang telah lalu kita uraikan, khususnya peristiwa saat Nabi SAW mengajarkan kepada seorang sahabat mulia, diduga namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki, bahkan disebutkan dalam beberapa narasi, al-musi'u fis shalah, salat yang kurang baik yang kemudian diperbaiki, diajarkan oleh Nabi SAW. Step selanjutnya setelah beliau ini, sahabat mulia ini bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, ma'uhsinu ghaira, saya mampunya seperti ini, sholat yang saya kerjakan baru dapat pengajarannya seperti ini, fa'alimni, mohon ajarkan aku ya Rasulullah. Nabi SAW kemudian merespon itu dengan mengatakan, idza qumta ila shalam, jika engkau ingin sempurna menunaikan sholat, maka persiapannya dimulai dengan asbiqil wudu, sempurnakan wudu'mu. Telah kita bahas bab ini di pertemuan yang lalu. Kemudian thumma istaqbilil qiblah, lalu menghadaplah ke arah kiblat. Nah, fase selanjutnya setelah wudhu dalam rangka penunaian sholat itu, maka babnya adalah pembicaraan, penjelasan tentang kiblat. Ya, ini versi tulisan Indonesia, dia pakai K. Kadang-kadang juga untuk bisa mendekatkan kepada versi tulisan Arabnya menggunakan Q ini. Ya. Saya ingin katakan bahwa bila pun menggunakan K dalam bahasa Indonesia ataupun Q untuk mendekatkan ke dalam asal katanya, diksi bahasa Arabnya, dua-duanya ini tidak terlepas dari penerjemahan atau alih tulisan, ya, alih tulisan dari bahasa Arab seperti ini. Saya kembalikan ke bahasa Arabnya, qaf, ba, lam, ta, qiblah. Yang pokoknya, ya, mustaqbilil qiblah. Baik, pelan-pelan ya. Kan dalam pemaknaan, pembacaan dari satu bahasa ke bahasa lain, itu ada pedoman transliterasi, ya, pedoman untuk penerjemahan dan pengalihan tanda-tanda atau bentuk-bentuk yang dari situ tulisan-tulisan bisa dibaca atau dimaknai. Jadi kalau kita melihat misalnya ada perbedaan dalam bentuk huruf atau tulisan, paling mudahnya kembalikan ke bentuk awal, kan? Dan lihat pedoman bagaimana kemudian ini diterjemahkan ke bahasa-bahasa lainnya, tapi tetap memahaminya dikembalikan ke bentuk awal. Ya, ini kan simbol aja, simbol huruf, simbol tulisan seperti ini. Ya, seperti Allah. Ya, ini kan yang paling sensitif sekali, kan? Hati-hati terkait dengan nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti dalam pedoman transliterasinya dituliskan misalnya ada A, kemudian L, ada yang menuliskan A lagi, kemudian H, dibacanya tetap mengembalikan kepada
diksi aslinya, tulisan aslinya dalam bahasa Arab yaitu Allah, ingat ya, Allah. Dan sudah, kalau bentuknya seperti itu nggak ada yang lain kecuali menunjuk pada Tuhan yang hak, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau dibaca dimanapun tetap bacaannya akan seperti itu. Mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris God misalnya kan, atau bahasa-bahasa yang lainnya, tetap itu terjemahan. Dan kita memiliki satu nama yang pokok, itu keunggulannya, yaitu Allah, 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 nggak ada bedanya. Ya, mau di Indonesia disebut dengan Allah, mau di Filipina, mau di Eropa, ya, atau wilayah Asia, Eropa, Amerika, sampai ke Afrika, sampai seluruh dunia pun, bahkan penduduk langit pun menyebutnya dengan nama yang sama, Allah. Jelas ya? Karena itu penting mengembalikan ke asal. Nah, ini yang menjadikan kita akan menurunkan pembahasan ini dari sisi linguistik atau filologisnya, turunan-turunan pembahasan kata ini sehingga melahirkan makna yang komprehensif. Seperti biasa, para ulama kita sebelum menjelaskan aspek-aspek formal, bahkan dalam ibadah, maka biasanya akan memberikan batas dalam pengertian dulu. Sehingga pengertian, definisi yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik dan tidak keluar dari frame pembahasan yang dimaksudkan. Dalam konteks istilah apa itu dikaji, sehingga mencegah hal-hal lain atau ide-ide kreatif, pendapat-pendapat masuk ke dalamnya yang tidak terkait dengan pembahasan. Itu keistimewaan dalam Islam, sehingga ajaran Islam itu terjaga dalam frame yang sifatnya sudah baku. Ya, terkait dengan ibadah khususnya. Sekali lagi, terkait dengan ibadah khususnya. Karena itu, jika frame ini sudah mengikat, tidak berlaku pendapat-pendapat di setiap tempat dan keadaan. Dan bisa diketahui mana yang kreativitas dunia, mana yang memang sudah menjadi pokok dalam ajaran. Itu jelas. Karena itu di era Nabi sampai sekarang, sholat itu nggak pernah berubah. Wudhu itu nggak pernah berubah sampai dengan saat ini. Karena sudah diikat dengan frame yang jelas, frame yang tegas. Tidak ada revisi dalam penunaian ibadah. Ya. Kita akan bahas dari uraian yang saya sampaikan, satu tentang definisi. Apa itu kiblat? Ya kan? Kemudian yang kedua, terkait juga dengan dalil-dalil, baik dalam Al-Quran, ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menguatkan kiblat menjadi pusat atau arah dalam kita beribadah. Ya. Kemudian kita akan coba kuatkan juga dari aspek sejarahnya yang terkait dengan tempat dan waktu. Tempat dan waktu. Terkait tempat apa, gitu kan? Dan di mana kiblat untuk umat Islam itu berlaku saat menunaikan ibadah. Dalam hal ini sholat, pembahasannya tentang sholat. Waktunya berbicara tentang kapan, gitu kan? Kapan itu dijadikan dalam syariat sebagai kiblat untuk beribadah, untuk sholat, untuk pembuktian implementasi keimanan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang keempat, kita mencoba untuk membahas tentang cara. Ya, bagaimana cara kita ibadah dengan mengarah kepada kiblat itu. Ya. Cara untuk menghadap atau mengarah kepada kiblat. Kemudian yang kelima, ini adalah hikmah. Ya, hikmah adanya kiblat. Hikmah terkait dengan kiblat. Cukup barangkali kita turunkan. Definisi, dalil, sejarah, cara, hikmahnya apa? Sehingga kita mengerti ketika menghadap ke arah kiblat itu yang diinginkan itu. Ya, bukan hanya sebatas aspek formal,
yang mendukung benarnya penunaian ibadah salat. Sama dengan wudhu yang telah kita uraikan. Ingat, apapun yang akan kita kaji, selama kita belajar, akan diikat dengan metodologi yang dibatasi oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan beberapa misi kepada Rasulullah SAW terkait dengan risalah Islam. Ya, di antara misi-misi itu terkumpul pada 5 bagian. Dan ini menjadi metodologi standar bagi kita umat Islam untuk membahas berbagai hal terkait dengan ibadah dengan mengembalikan pada 5 pokok ini. Itu yang ada di Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana telah dengan keagunganku kata Allah, kami utus seorang rasul dari kalangan kalian. Perhatikan kalimatnya. Yatlu alaikum ayatina. Pertama, tugas pokoknya adalah menyampaikan kepada kalian, memahamkan kepada kalian ayat-ayat firman-firman yang Allah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman berkehidupan. Itu yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Kemudian wa yuzakkikum, dan menyampaikan, mendidik, membimbing fungsi ayat-ayat itu untuk ditanamkan kepada jiwa sehingga membersihkan keadaan hati itu yang memberikan instruksi kepada seluruh bagian tubuh untuk berekspresi. Jadi, bila ayat itu digunakan dengan benar sampai kepada jiwa, dibimbing jiwa itu bersih, maka semua hal yang diinstruksikan oleh hati kita, oleh jiwa kita, baik kefikiran ataupun ke bagian tubuh terluar kita, maka akan terbimbing hal-hal yang baik. Jadi ada sekarang ini istilahnya bagus sekali dalam era kekinian disebut dengan karakter moral. Karakter moral itu segala sifat-sifat kemuliaan yang ada di dalam jiwa. Itu kalau baik karakter moralnya, kejujuran, kesabaran, ketawaduan dan sebagainya, maka dia akan memberikan pancaran kepada akal. Di situ kemudian akal menjadi budi, akal budi yang ini nanti diteruskan jadi instruksi kepada bagian seluruh tubuh kita untuk bersikap, bekerja, berekspresi, menjadi karakter kinerja, karakter sikap. Ya. Ini yang menjadikan banyak orang menulis kata-kata mutiara. Ya. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang, jiwa yang bersih melahirkan perilaku yang mulia. Sumbernya semua dari hati, dari jiwa. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Kemudian mengajarkan makna-makna, contoh-contoh yang terkait dengan instruksi-instruksi yang Allah sampaikan, pedoman berkehidupan di dalam Al-Quran, baik berupa perintah ataupun larangan. Turun perintah tentang salat, wa aqimus shalah. Nabi menjelaskan, begini caranya, begini prosesnya, seperti ini dimulainya, seperti ini berakhirnya. Kan? Wal hikmah, dan hikmahnya. Begini cara berwudu. Makna wudu itu begini. Kalau engkau berhasil wudunya, ini yang kau dapatkan saat di dunia. Ini yang kau raih saat di akhirat. Terkait dengan ibadah, begini makna formalnya. Terkait dengan perilaku hidupmu dan kebersihan jiwamu, begini engkau bisa mendapatinya. Tinggal kita mengecek saja parameternya, apakah setelah wudhu itu bisa mendapatkan 2 yang dijanjikan saat di dunia. Bila 2 itu bisa diraih, yang di akhirat pun itu tinggal menunggu saat kita berpulang. 2 itu aspek terkait dengan benarnya wudhu yang diantarkan kepada khusyuknya salat. Yang kedua, benarnya wudhu yang mengantarkan pada mulianya perilaku. Seperti yang telah kita bahas itu. Jadi, batasan-batasan pembahasan terkait dengan aspek-aspek dalam syariat diikat. Bukan hanya dengan dalil-dalil terkait ayat, penjelasan dalam hadis, kan? Tapi juga ada hikmah yang harus kita ketahui. Di samping cara yang telah kita dapati. Kemudian juga, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian hal-hal lain yang mungkin kalian belum ketahui. Karena itulah nanti ada dorongan untuk meriset. Ya, apa sih di balik ibadah ini? Kenapa seperti ini? Kenapa ini membersihkan air liur anjing itu salah satunya menggunakan tanah? Riset. Ada apa? Hal-hal, unsur-unsur di balik tanah yang dimaksudkan. Ya, apakah ada zat-zat tertentu, kandungan tertentu yang bisa mematikan secara langsung misalnya
bakteri-bakteri atau kuman-kuman dan semacamnya yang terkandung dalam air liur anjing itu, sehingga dengan unsur tanah yang dimaksudkan dia tidak membahayakan bagian tubuh kita, bisa dimatikan dengan unsur itu sehingga tidak menempel di dalam bagian tubuh yang membahayakan. Kan? Kita riset, jadikan sabun, jadikan macam-macam dan sebagainya. Itu banyak sekali dalam Islam. Nah, ini metodologi yang kita tempuh. Jelaskan dulu dalilnya apa, sejarahnya bagaimana, cara seperti apa, hikmahnya apa. Dengan seperti ini, ke dalam jiwa kita, metodologi yang ditempuh demikian, ke dalam jiwa kita akan merasakan satu kepuasan tersendiri, ya, kekuatan tersendiri dalam ibadah dan punya kekuatan argumentasi. Jadi kehusyuan itu lahir karena tidak ada celah untuk menyoal, dan bila pun disoal, kita bisa menerangkan dengan baik. Dan itu kesempurnaan dalam berilmu dan beribadah, apalagi dalam beriman. Ya, yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan kiblat? Jangan-jangan selama ini menghadap ke kiblat, tapi belum mengetahui dengan sempurna apa itu kiblat. Ya kan? Kiblat, saya kotaki ini supaya mengembalikan kepada makna asal. Ya. Kiblat ini kalau kita turunkan turunan kata dasarnya, awal sekali infinitifnya, ini sumbernya dari huruf qaf, ba, kemudian lam. Ini. Bisa qabala, bisa qabila, nanti melahirkan ini. Turunan katanya qiblah. Dengan taknya nanti bisa menunjuk kepada sifat, keadaan, atau menuju kepada arah. Ya. Umumnya kalau sudah ada tak di ujungnya itu bisa macam-macam. Menunjuk kepada ta'nis dengan makna yang bercabang. Ta'nis itu sesuatu yang meluas, bercabang. Ya, nanti bila melekat pada sesuatu disebut dengan mu'annas. Ya, mu'annas. Nah, sedangkan ada nanti tadzkir, mudzakkar, sesuatu yang sifatnya tetap, tidak bercabang, tidak tumbuh. Nah, ini hikmahnya yang menjadikan kata ganti yang dilekatkan kepada Allah menggunakan mudzakkar, ingin memberikan kesan bahwa Allah itu tidak bercabang, tidak bertumbuh, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dia tunggal dan maha dengan ketunggalannya, maha esa. Karena itu ketika diperkenalkan kul, katakan dia yang disebut dengan Rabb dan seterusnya itu huwa, ya, kul huwa, menggunakan huwa. Bukan hiya. Kalau pakai hiya, ini memberikan kesan ada bercabang, sesuatu yang meluas, sesuatu yang punya asal dan melahirkan sesuatu. Perempuan kenapa masuk mu'annas kategorinya? Karena perempuan mengandung dan melahirkan. Seakan-akan ada cabang darinya yang keluar, mengandung, melahirkan. Laki-laki masuk mudzakkar karena laki-laki tidak mengandung, tidak melahirkan. Ya, itu hikmah mempelajari bahasa sehingga paham mengapa kata-kata itu dilekatkan. Dan nanti dalam bahasa itu ada derivasi, ada turunan, ada hybridnya, kan? Nah, kalau di ilmu bahasa Arab itu ada ilmu yang membahas tentang itu, sharaf namanya, ya, ada ilmu sharaf. Derivasi turunan-turunan itu bisa menghasilkan tatanan makna-makna baru, tapi makna baru ini menjadi perluasan yang tidak lepas dari makna asalnya. Ingat deh, itu kaidah itu. Jadi kalau kita mau membahas misalnya, ya, jalasa itu duduk dan bukan sekedar duduk, ya, berpindahnya posisi dari rendah kepada tinggi. Kalau Anda duduk di bawah di karpet, diminta pindah ke kursi, orang Arab akan mengatakan ijlis. Yes, ijlis, jalasa. Kemudian kalau kita pindahkan kepada orang ketiga, akan duduk bentuknya, dia akan duduk menjadi yajlis. Ya, menunjuk kepada dia, tapi nggak akan keluar dari konteks duduk, berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Kalau kita bicara turunannya lagi disebut majlis. Majlis itu tempatnya, tapi bukan sekedar tempat, ya. Selalu terkait dengan konteks asal tadi, jalasa tadi. Tempat yang menjadikan seseorang itu terangkat posisinya dari rendah menjadi tinggi. Karena itu ilmu tempatnya menggunakan majlis, majlis ilmu, majlis ta'lim. Kenapa? Karena dengan ilmu yang dipelajari di situ akan mengangkat derajat kita dari posisi ilmu yang rendah kepada posisi ilmu yang tinggi, sehingga tempat kita, makom kita terangkat
ya, dan dimuliakan oleh Allah melebihi yang sebelumnya. Itu diantara pemaknaannya. Itu pentingnya belajar ilmu saraf, juga turunan-turunan ilmu bahasa untuk memberikan pemaknaan yang dalam. Ya, jadi nanti saraf terkait dengan derivasinya, ilmu bahasa yang lain seperti balaghah misalnya, dalamnya ada ma'ani. Ya, di ma'ani itu kita akan dijelaskan tentang bagaimana kata-kata itu memberikan kesan pada sebuah makna. Ketika dijelaskan menjadi bayan, ketika dihiasi menjadi badiah. Nanti beberapa hal terkait itu mungkin secara spesifik bila bidangnya ada, itu bisa dikaji. Qabala, qabila, ini maknanya banyak. Ya, saya juga sudah mengecek ya di kamus bahasa Arab tentang makna-makna ini. Bisa menunjuk kepada al-ittijah nahwa syai', kepada arah. Ya. Al-ittijah ya nahwa syai'. Mengarah secara sempurna kepada satu bagian, satu objek tertentu. Ya, satu objek tertentu. Mengarah dengan sempurna, seutuhnya. Bagian depan kita itu mengarah secara sempurna. Ya, jadi kalau sudah disebutkan dengan nama turunan daripada ini, artinya menunjuk kepada arah, tapi bukan hanya sekedar menunjuk. Ya, tapi menghadap secara sempurna. Jelas ya? Nah, nanti kalau kita turunkan terkait pembahasan, kita akan detilkan saat memasuki detil penjelasan tentang kiblatnya. Ini makna yang pertama. Kedua, asra'a fil syai', al-isra' fil syai'. Al-isra' fil syai' atau fil makan. Al-isra' fil syai'. Ya, menyegerakan pada sesuatu. Ya, jadi ada unsur yang pertama, unsur arah, menghadap secara sempurna. Yang kedua, ada sifat bersegera di dalamnya. Bersegera. Sudah? Kemudian yang selanjutnya, ada juga pemaknaannya dari kata ini, turunannya adalah penerimaan yang baik dan sempurna. Al-qabul, al-qabul, al-jayyid awil kamil. Nah, ini untuk mudah memahami ya. Lihat harakat kafnya pakai fathah ya. Ini orang Arab juga kadang-kadang suka keliru nih. Ya, bukan kubul tapi qabul. Ingat ya. Qabul bukan kubul. Ingat. Qabul. Al-qabulul jayyid, penerimaan yang baik. Penerimaan yang baik, yang sempurna. Sudah? Baik. Ini juga nanti metafornya. Ya, dari sini nanti ada metafor. Ya, metafornya bisa menunjuk kepada sesuatu yang dekat, yang melahirkan kasih. Ya, sesuatu yang dekat, yang melahirkan kasih. Ya, bahasa Arabnya al-qaribun natij ya ila rahmah. Sesuatu yang dekat yang melahirkan kasih. Makanya dari kata ini nanti ada semacam qabula, ada qublah. Jadi ada qiblah, ada qublah. Qublah itu beda. Qublah itu kecupan namanya. Ya, biasanya kalau seorang suami mengecup kening istri ya misalnya, atau orang tua mengecup kening anak-anaknya, itu bahasa Arabnya qublah namanya. Ya, qublah. Nah, dengan kecupan itu, bukankah menghadirkan kedekatan yang dengan itu menunjukkan sifat sayang? Ya kan? Nah, jadi ada kesan metafor di sini juga nanti. Turunan kata ini memberikan kesan metafor yang memberikan makna suasana yang dekat, ya, yang melahirkan rahmat. Ya.
kasih sayang. Ini dalam sekali ya kajiannya. Saya pun memohon kepada Allah supaya bisa diberikan kemudahan dalam menguraikan, dan ini belum tentu bisa didapatkan dalam satu kitab. Kadang kita mesti menggali di kitab-kitab lain, kemudian menyatukan dalam satu keterangan yang utuh. Ya. Baik, pelan-pelan teman-teman sekalian, turunan-turunan ini, semua ini tercakup dalam ini. Ya, 3 unsur kata dari 3 huruf ini, qaf, ba, dan lam. Bisa qabala, bisa qabila, dan turunan-turunannya. Bila kita ingin mengumpulkan semua ini dan memberikan satu karakter, sifat, keterangan, keadaan, maka rubah ke dalam bentuk kata benda. Masdarnya, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan masdarnya. Kalau masdar itu menjadi nama untuk sesuatu yang khusus, menjadi isim namanya. Makanya nanti ada masdar, ada isim masdar. Ya, kalau masdar nanti menerangkan tentang keadaan, tentang sifat, tentang karakter, ya kan? Jalasa, yajlisu, jalsan, wajilsatan, wajalsatan, wajulusan, ya kan? Nah, itu sudah masuk kepada keadaan karakter. Kalau jilsah itu duduk sekilatan, ya kan? Duduknya santai, bukan sekilatan, santai, gitu kan? Jilsah menggunakan wazan fi'lah, santai dulu, nyaman dulu. Tapi kalau sudah jalsah, duduknya singkat. Karena itu kalau ada orang rapat, kan, diskusi agak panjang, tuh menyebutnya jilsah. Al-jilsatul ula, sesi pertama, rapat berlangsung begini, begini, begini. Tapi kalau jalsah, duduk singkat, bangun lagi. Nah, itu sudah menunjuk keadaan, sifat, karakter, kan? Tapi kalau sudah menunjuk pada khas tertentu yang memang berlaku di sini saja, tidak bermakna umum, nah ini sudah menunjuk pada nama, disebut dengan isim. Karena terkait dengan sifat, keadaan, karakter, maka namanya kadang disebut dengan isim masdar di situ. Kalau kita ingin kumpulkan ini dalam bentuk karakter, keadaan, sifat, dan sebagainya, rubah ke dalam bentuk kata benda, tambahkan tak di ujungnya. Maka berubah menjadi gini bentuknya, qiblah. Ya. Qiblat. Sini ya. Nah, jadi definisi kiblah secara kebahasaan kita belum mengatakan secara istilah dengan batasan-batasan syariat ya yang menunjukkannya. Kiblat secara bahasa itu setidaknya mencakup makna-makna ini. Jika disebutkan kiblat, artinya apa? Kita diminta untuk menghadirkan seluruh makna ini yang tercakup diantaranya. 1. Petunjuk untuk menghadap kepada satu arah dengan cara yang sempurna. Jadi kalau dalam konteks sholat kemudian setelah wudhu Nabi mengatakan "Tsumastaqbilil qiblah", kemudian menghadaplah engkau ke arah kiblat, artinya bukan sekedar menghadap. Bukan sekedar menghadap menuju arah tertentu, tapi menghadap secara sempurna. Ini. Ya? Jelas? Karena itu nanti ketika masuk dalam pengertian syariat, dalam konteks fikih Islam, subtopiknya di bab tentang sholat, maka diatur nanti tentang cara. Ini kita akan bicara tentang cara. Bagaimana mengarahnya, bagaimana menghadapnya. Ya, bukan sekedar menghadap, tapi nanti ada caranya. Ya, di mana arahnya, seperti apa. Tapi hal pertama yang harus kita pahami ketika disebutkan kiblat, mengarah ke satu titik, mengarah kepada satu objek dengan sempurna. Jelas ya? 1. Kemudian kedua, punya sifat al-isra', bersegera. Al-isra' fi syai'. Artinya kalau isyarat untuk menghadap itu sudah dimulai, maka bergegas. Jangan ditunda. Karena itu nanti banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang mengarahkan kita untuk merespon panggilan sholat itu dengan diawali dengan wudhu dan menghadap ke arah kiblat dengan konteks yang segera. Ya.
Seperti kemarin misalnya, setiap pekan kan kita Jumat ya. Sekarang Senin, sebelumnya Ahad, Sabtu, Jumat. Ya, Jumat itu kan bagi pria khususnya ya diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat. Karena sifatnya sepekan sekali, punya manfaat luar biasa, tinggi sekali manfaatnya, ya kan? Maka kewajibannya mengikat untuk memaksa kita mendapatkan manfaat-manfaat itu. Panggilan pertama Jumat itu sifatnya langsung diikutkan dengan kecepatan untuk meresponnya. Quran surah Al-Jumu'ah itu surah 62 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Maka bergegas, hei orang-orang yang beriman, ya kan? Jika engkau diseru mendengar tentang seruan ya di hari Jumat menuju zikir kepada Allah untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah, bersegeralah. Isra ya. Nah, kiblat itu punya makna ini juga. Jadi kalau kita sudah mendengar seruannya, sudah bersiap ya, apalagi seruan menghadap kiblat itu kan dan akan dimulainya salat, kalau berjamaah kan dikuatkan lagi dengan iqamah. Ya kan? Adzan memberikan informasi kepada kita dan kesan yang kuat untuk menyiapkan bahwa waktu sholat telah tiba, siapkan diri, wudhu, tinggalkan aktivitas, dengan kemudian bergegas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, wudhu, ya. Begitu selesai wudhu, kita bersiap menghadap ke arah kiblat, iqamah kan? Ya kan? Nah, itu saking pentingnya ini, ya, isyarat menuju sholat yang sempurna itu keadaan menghadap kiblat itu dikuatkan juga saat kita mendengar iqamah, ya kan? Untuk penguatan pengantar kepada sifat khusyuk. Jadi, satu, menghadap kepada satu arah dengan sempurna, sifatnya bersegera, jangan ditunda-tunda. Ya, ini juga memberi kesan yang sangat dalam ya. Sholatnya jangan ditunda-tunda dan segala yang terkait dengan sholat pun sempurnakan, jangan tunda. Wudunya jangan tunda, menghadap kiblatnya jangan tunda, wudunya sempurnakan, menghadap kiblatnya sempurnakan. Ini kalau ibadah sholat ini nggak penting, nggak mungkin begini. Sesuatu yang diatur dengan ketat, dengan sempurna itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Anda kan kalau ketemu pejabat yang penting, diaturannya ketat sekali. Bahkan baju pun ada dress code-nya. Ya, bajunya begini, waktunya begini. Wah, seperti ini keadaannya, diatur jalurnya seperti ini. Itu manusia. Ya, dan kadang-kadang yang seperti itu ya kepentingannya tidak kita rasakan. Setelah kemudian mendapati pertemuannya, apakah mungkin solusi didapatkan? Mengajukan, didengar, tapi belum tentu dipenuhi. Ya kan? Sedangkan Allah yang memenuhi segalanya. Ya kan? Dan tidak kadang-kadang membuat syarat-syarat, ya, itu tidak seketat bahkan manusia membuatnya. Itulah kasih Allah. Dan limpahannya melebihi apa yang diberikan makhluk, karena memang Khalik, nggak ada batasnya. Ya, karena itu ketika kita memiliki informasi-informasi, mendapatkan informasi dalam fikih tentang hal yang ketat pada satu pelaksanaan, ya, ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat besar manfaatnya yang diinginkan oleh Allah kita dapatkan. Sehingga jangan miss sedikit pun. Ya, jangan terlewat. Ya, sebab Allah tidak menginginkan kita gagal mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di balik itu. Ya, ada hal-hal besar yang bisa kita dapati di baliknya. Kemudian, teman-teman sekalian, ini juga mengandung arti al-qabulul jayyid awil kamil, ya kan? Penerimaan yang baik atau sempurna. Ini ada, saya buat garis miring seperti ini untuk memberikan kesan. Ya, memberikan kesan. Sebaik apa kita mencoba untuk mengoptimalkan menghadap ke arah kiblat itu, ya kan? Dengan sempurna itu, dengan sesegera itu, sesuai dengan kadar kesungguhan kita, sesuai dengan kadar keseriusan kita, seperti itulah kemudian Allah akan menerima usaha kita. Kalau yang biasa-biasa baik, ya diberikan sesuai kadarnya baik. Ya kan? Kalau dia kemudian sungguh-sungguh, serius, mencoba menyempurnakan, Allah berikan juga yang sempurna, sesuai dengan kadar usahanya. Okay? Dan yang terakhir, kata ini juga melahirkan turunan nanti. Ya, turunan-turunannya bisa diambil secara metafor, seperti apa yang saya sampaikan. Ya kan? Orang yang mampu menghadap kiblat dengan baik dan, nah ini dia, menerjemahkan, mentransformasikan, membawa maknanya secara metafor dalam kehidupannya. Artinya apa?
mengarahkan semua segala hal dalam kehidupannya hanya tertuju kepada satu arah saja, ke kiblat. Ya, metafornya adalah menunjukkan semuanya itu ditujukan lillah saja, untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya batas dalam segala hal, termasuk melampaui segala yang kita batasi, ya, baik arah, tempat dan sebagainya. Maka ketika semua tertuju, latihan kan latihan. Dilatih kita dalam sholat untuk terkoneksi dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat. Seperti yang pernah saya terangkan dulu. Ya, yang melatih kita, mengoneksikan, menyambungkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau metafor kiblat ini dibawa dalam kehidupan kita, menjadikan semua lillah, maka rahmat Allah akan diturunkan. Dicurahkan kepada kita dan hubungan kita menjadi mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Semuanya karena yang satu, semua diarahkan kepada Allah. Ya kan? Ada satu kenikmatan, alhamdulillah sumbernya dari Allah. Ada ujian, alhamdulillah dipercaya oleh Allah untuk membawa ujian itu dalam kehidupan. Kalau semua seperti itu, rahmat diturunkan. Ya, karena itu kalau kita ngaji lebih dalam lagi, kita ambil misalnya 3 ayat di surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Ketika manusia diuji dengan berbagai hal dalam kehidupan, walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, kata Allah, dengan keagunganku akan diuji manusia itu dengan berbagai hal. Yang ujian itu didesain untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan ingin menjadikan hidup manusia bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidup, belajar dari persoalan itu untuk mengatasi persoalan lebih besar di step berikutnya. Di tahap-tahap berikutnya. Bentuknya bisa kegelisahan, bisa rasa lapar, bisa kekurangan harta, atau bahkan ada yang sakit, meninggal, atau apa yang kita harapkan ternyata diambil oleh orang lain. Kan? Dan berikan kabar gembira Muhammad SAW pada orang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika dia diuji dengan aneka persoalan kehidupan, dia meyakini, menyadari sepenuhnya bahwa semua itu bersumber dari Allah yang ditujukan untuk hikmah-hikmah terbaik. Dan solusinya pun kembali kepada Allah. Dalam bahasa bebasnya, menjadikan semua itu terpusat kepada satu titik saja. Mengembalikan kepada Allah, ya, dan menyerahkan semuanya kepada Allah, sekaligus meminta solusi kepada Allah. Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pujian karena tahu bagaimana cara mengatasi persoalan. Mereka tahu seninya, mereka tahu solusinya karena memanfaatkan Al-Qur'an sebagai pedoman, kan? Lalu dipuji dan diberikan rahmat. Ulaika humul muhtadun, dan saking dekatnya dengan Allah diberikan jalan-jalan, solusi-solusi, petunjuk-petunjuk untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Indah sekali. Ya, jadi di kiblat itu bukan hanya persoalan menghadap ke arah Ka'bah, Masjid Al-Haram, ya, dan lain-lain sebagainya yang mengiringinya, tapi lebih daripada itu ada makna ini yang kita dapati. Nah, sekarang dari titik ini saja, kalau kita bawa ke nuansa syariat kemudian, ya, melompat sedikit ya, pernah nggak dapatin makna-makna ini? Seperti manfaat sholat yang pernah kita uraikan itu, dari 5 itu berapa yang sudah diraih? Nah ini, ya. Apakah sudah ada sikap bersegera ketika menghadap kiblat? Jangan-jangan sudah qomat pun masih main handphone, ya kan? Di masjid udah kedengaran kok pakai speaker, Allahu Akbar, masih sibuk nonton sinetron, ya kan? Coba lihat, harusnya kan sifatnya bersegera. Ya, pantas. Tuntutan sih begitu banyak. Ya Allah, aku mengharap rahmat-Mu. Rahmat dari mana kalau Anda perangkatnya nggak pernah diikuti gitu. Ya kan? Ya, persis orang pengen samara, ya kan? Sakinah, mawadah dan rahmah, tapi kuncinya nggak pernah dibuka untuk membuka pintunya itu. Nggak pernah digunakan. Allah kasih kuncinya nih. Ini pintunya, pintu samara nih. Ya, pintu samara, bukan sambara. Kalau sambara di dapur. Pintu samara nih, ya, ada sakinah, ada mawadah, ada rahmah, kuncinya dikasih. Ayatnya kan jelas, wa min ayatihi, ada ayat-ayatnya, ya, ada tanda-tandanya, ada jalannya. Quran surah 30 itu kan ayat 21,
Ya, jadi rahmat diinginkan di rumah tangga ada caranya. Rahmat dalam kehidupan ada caranya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan rahmat dekat dengan Allah? Ya, kalau panggilan saja nggak direspon dengan cepat, nggak ada unsur segera. Padahal doa itu kan bersanding dengan kesegeraan merespon perintah. Dan perintah itu hikmahnya pengabulan. Ya, coba deh lihat lagi Quran surah kedua ayat 186. Ini kita agak dalam ya. Jadi butuh fokus yang baik ya. Butuh fokus yang baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa sampai sini? Tidak. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mengonfirmasi, bertanya kepadamu, meminta petunjuk cara untuk mendekat kepada Allah, katakan pada mereka, aku sangat dekat. Dan aku mengetahui motif mereka untuk mendekat, isi hati mereka. Ya, sampaikan pada mereka, apapun yang mereka minta, kalau berdoa itu benar, aku akan kabulkan. Untuk mempercepat itu, falyastajibu li, maka bergegaslah merespon segala seruanku. Di seruan Allah itu sesungguhnya untuk memenuhi hajat kita. Solusinya ada di situ. Memaksa sholat itu supaya dari hasil sholat itu membuka jalan pada kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Falah itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu poinnya. Jadi kalau kita mengerti bahwa kewajiban itu solusi, kalau kita mengerti yang diharamkan untuk menjaga kehormatan, kita akan kerjakan dengan maksimal. Makanya kalimatnya cuma dua, nggak ada yang lain. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah paham itu sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami taati. Nggak ada konfirmasi lagi. Nah, yang mengonfirmasi itu artinya butuh pencerahan, butuh pendalaman, butuh keluasan wawasan. Sehingga dengan itu hikmah bisa datang. Dan itu hanya bisa diterima dengan kesungguhan dan kelapangan hati. Makanya kalau sudah ngaji tentang Quran, tentang hadis, ya, apalagi masuk ke penggabungannya dalam fikih, butuh full concentration, gitu kan? Nah, jadi kalau bedakan dengan yang lain-lain, ya, nah, ikut Zoom tuh, yang lihat, kan? Kalau sambil rebahan ya sekilas-sekilas saja masuknya nanti. Nah, maka kalau waktunya pun nggak maksimal kita bisa itu, pelajari lagi saat kita bisa fokus. Sehingga manfaatnya lebih cepat kita dapatkan. Karena kalau semua tiga bagian diri kita, secara fisikal, mata memandang, telinga mendengar, kan? Kemudian akal mencermati, mengikat itu, dan hati menghayatinya, tiga itu digunakan, dahsyat hasilnya. Ya. Nah ini ya gambarannya nih. Nah, oke. Ini dapat nih definisi secara bahasa, secara etimologi. Nah, kita masukkan bahasa ilmiahnya juga supaya bisa dipahami. Secara bahasa ini tercakup. Jadi secara syariat dibatasi, secara istilah, terminologi. Secara istilah. Istilah ini membatasi, ya kan? Membatasi definisi, penjelasan, pemaknaan tentang sesuatu yang dibatasi dengan frame istilah yang dimaksudkan. Ya kan? Ini kan masih luas nih. Masih luas. Ditarik ke dalam istilah apa? Saya sering katakan bisa. Bisa itu kan maknanya cukup beragam. Berarti dapat, mampu, bisa juga racun. Ya, dalam istilah apa bisa itu akan dibahas. Ya, kalau di dalam istilah misalnya pengobatan tentang hewan, ya kita bisa simpulkan yang dimaksud di sini bisanya adalah racun. Ular itu punya bisa. Artinya apa? Dia punya racun yang berbahaya, dengan dia bisa mengatasi persoalan itu. Oh, ini bicaranya tentang kemampuan, dapat menyelesaikan. Nah, ini ditarik dalam konteks apa ini? Ya, ini penting sekali teman-teman sekalian ya. Nanti sekarang ini kan musim-musimnya kita dihadapkan pada kebebasan berpikir yang kadang saking bebasnya nggak ada ikatan. Nah, lupa dengan ini. Ya. Mau ditarik-tarik tuh, pengertian nggak jelas di fikih, mau ditarik lagi. Ya, ke pemikiran-pemikiran yang keluar dari frame fikih tadi. Ya, kadang-kadang ujung-ujungnya mengikuti nafsu atau kepentingan duniawi tertentu. Nggak ada batasan, dibikin lagi pengertian, dibikin nih lagi. Ya, nah ini yang nantilah dalam dunia pemikiran kita hadirkan kalau sudah masuk ke pembahasan tentang sejarah orientalis itu, nanti saya tunjukkan. Ya, dan di antara jalur yang digunakan itu memengaruhi pemikiran.
Ya, apa yang sekarang kita sebut dengan propaganda, kan? Ya, merubah cara berpikir seseorang, mindsetnya untuk ikut pada satu bagian tertentu. Nah, ini kadang-kadang kalau singgungannya sudah masuk ke dalam syariat, maka yang berbahaya adalah mencoba memberikan pemahaman baru terkait dengan tuntunan-tuntunan dalam syariat yang mengeluarkan manusia dari pemahaman-pemahaman asal pokok yang benar itu. Itu yang berbahaya. Ya, Allah sudah memberikan definisi, sudah memberikan arah, makhluk malah membatasi. Sehingga apa yang sudah Allah jelaskan itu yang bermaslahat secara luas dibawa kepada kepentingan yang lebih kecil, parsial. Yang ini tentu akan banyak perbedaan di dalamnya dan tidak sedikit menimbulkan madarat dalam kehidupan. Hati-hati ya. Jadi kalau ada paham-paham seperti liberalisme, pluralisme dan sebagainya, nah itu yang diantara anak kandung yang dihasilkan dari perpaduan-perpaduan orientalis-orientalis yang telah melahirkan berbagai hal. Ya, nanti mungkin ini agak lebih ilmiah itu kajiannya. Ya, nanti data, buku dan sebagainya bisa disajikan, tapi kajiannya terpisah. Kita kesini dulu aja. Ya. Secara terminologi, secara syariat yang mengikat makna-makna ini terkumpulkan, kiblat dipahami sebagai arah, ya, sebagai arah yang menjadikan pusat ibadah, saya ulangi, yang menjadikan pusat ibadah dalam kurung salat tertuju, sebagai arah yang menjadikan pusat ibadah dalam kurung salat tertuju. Pelan-pelan. Sudah? Arah yang menjadikan pusat ibadah tertuju berupa Ka'bah di Masjid Al-Haram, berupa Ka'bah di Masjid Al-Haram, berupa Ka'bah di Masjid Al-Haram. Jadi kalau bicara Ka'bah itu bicara arah yang menyatukan kita untuk ibadah, pusat yang menyatukan kita, arahnya. Sudah? Berupa Ka'bah di Masjidil Haram, yang dengan itu salat dapat diterima dengan baik. Tuh, dan yang dengan itu salat dapat diterima dengan baik dan melahirkan kedekatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan kedekatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau masukkan definisi secara terminologi yang mengandung sifat-sifat yang dimaksudkan. Jelas ya? Jadi kalau kita masukkan ini kepada pengertian ibadah terkait dengan sholat, maka terbatasi. Kalau sudah disebutkan kiblat, maka yang dimaksudkan adalah Ka'bah al-Masjid al-Haram. Ya, Ka'bah al-Masjid al-Haram. Nanti kalau di Masjid Al-Haram berarti pas ke arah Ka'bahnya. Kalau di luar itu nanti minimal bisa mengarahnya ke area Masjid Al-Haram atau Al-Haramnya. Nanti bicara di cara nanti. Kalau sudah masuk ke situ, ya. Sudah ya, teman-teman sekalian? Jelas ya? Baik. Kemudian ini jarang ya kita dapatkan definisi seperti ini. Taunya kan menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah, ke Mekah ya. Sampai di sajadah pun kan dibuat semacam petunjuknya, arahnya, kompasnya gitu kan, yang mengarahkan tuh. Kadang-kadang dibuat satu miniasinya untuk menunjukkan petunjuk ke arah kiblatnya. Itu memberikan gambaran ini. Tapi tadi saya ikutkan kesan-kesan ini supaya dipahami bahwa dengan menghadap ke situ, maka kita mendapatkan penerimaan yang sempurna, ya, apalagi bila diikuti dengan sifat yang bersegera. Dan dengan itu bisa diraih kedekatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang menghadap kiblatnya itu benar, ya beda rasa yang didapatkan dalam sholatnya, kan? Kehusyuan yang diraihnya. Kemudian dari situ muncul percikan dan curahan-curahan kemuliaan lewat apa yang disampaikan dari perluasan rahmat tadi. Baik ya? Nah, jadi kalau kita
mau batasi, kalau sudah disebutkan kiblat, berarti kita turunkan ke sini menjadi Ka'bah. Ya. Sudah. Adanya di Masjidil Haram areanya. Udah? Itu ya. Nah, ini kiblat. Batasannya ini. Baik. Ya, sekarang kita bicara tentang dalil ini. Bicara tentang dalil. Udah ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang dalil, kita akan coba turunkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminta kita untuk mengarahkan seluruh aspek yang terkait dengan sholat itu pada satu titik, ya, yang tadi kita sebut dengan kiblat itu, ke arah Ka'bah atau Masjid Al-Haram. Kita temukan ini di Quran. Ini harus ada landasan ya, karena sifatnya ibadah. Masih ingat dulu dasarnya mesti ada dalil. Ya, karena ibadah itu keterkaitan dengan penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau sudah terkait penyembahan kepada Tuhan, maka kita harus bertanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tuhan yang menentukan. Kan aneh menyembah kepada Tuhan tapi manusia yang menentukan, gitu kan? Kan tidak tepat. Manusia diperintahkan, itu Rasul untuk menerangkan. Tapi harus bersumber dari Tuhan sendiri, seperti apa harus melakukannya. Kan? Nah, maka di kita itu sangat lengkap sekali. Allahnya langsung menyampaikan Tuhannya. Ya, seperti ini. Nah, cara ketika kita mendapati keterangan itu, semua keterangan yang terkait dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran dan penjelasan Nabi yang menerangkan itu disebut dalil secara lengkapnya. Ya, dalilnya apa? Kita temukan di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, dari ayat 143 khususnya sampai 144. Ya, sampai 144. Kita buka yang ini dulu, ayat 144. Kita buka ayat 144 dulu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Disebutkan kiblat di situ ya. Falanuwalliyannaha qiblatan tardaha. Ada kiblat. Kata kiblat di situ ada. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, temukan kalimatnya. Maka hadapkanlah. Sudah ada kata wajah tuh. Wajah. Nih, wajah itu menghadap dengan sempurna. Karena itu ketika kita sholat, kan di antara doa iftitahnya dari 9 itu ada kata apa? Wajah tuh. Kata Al-Quran, fawalli wajhaka, kita jawab dari petunjuk Nabi, wajah tuh. Nah, saya hadapkan diriku sepenuhnya. Itu. Semua terkait. Nggak ada yang nggak terkait di Islam itu. Semuanya terkait. Jadi begitu Quran perintahkan, kita merespon. Saat merespon, itu pun diajarkan oleh Nabi. Caranya. Kata Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian kita sholat, kita katakan wajah tuh. Aku hadapkan diriku sepenuhnya. Ya, atas perintah Allah, gitu kan? Kepada yang Allah perintahkan. Dan puncak itu secara metafornya kan apa? Secara metafornya mengarahkan semua lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saat kita mengatakan wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya kan? Ya, bukan karena Ka'bahnya, bukan karena bendanya, ya, karena perintah Allahnya, perintah Allah yang telah menciptakan semesta ini. Makanya mau diperintahkan kemanapun kita ikuti, ya. Karena itu spirit dari Ka'bah ini sesungguhnya bukan tempatnya. Di Islam itu tidak ada pengkultusan terhadap tempat, tidak, ya. Tapi kemuliaan tempat itu menunjukkan pada kemuliaan perintah untuk memuliakannya. Itu, ya, bahkan dalam ibadah pun. Makanya iblis itu ketika dia tidak hormat, sujud hormat kepada Adam, itu yang disoal oleh Allah itu bukan sujudnya, bukan hormatnya, dan bukan Adamnya, tapi perintahnya. Ya, masih ingat kan di Quran surah ke-7 itu, Al-A'raf di ayat ke-12 ya sampai 13-nya itu, ketika Allah berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk."
apa yang mencegah engkau untuk hormat sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Perintahnya yang penting, bukan hormatnya. Kalau Allah nggak perintahkan, nggak usah hormat. Tapi ketika Allah perintahkan, itu yang penting. Jelas ya? Ya, sama persis. Ini jangan dipahami Ka'bah itu sebagai Tuhan. Ya, bukan. Ya, itu sebagai dari pancaran, ya, pancaran perintah yang Allah berikan kepada kita, dengan gambarannya ada di situ. Ya, jadi kita itu menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, bukan menyembah Ka'bahnya, awas, hati-hati. Ya, tapi menaati perintah yang Allah berikan kepada kita. Allah yang kita sembah. Makanya ketika kita mengatakan wajah tu wajhiya, bukan lil Ka'bah disebutkannya, lilladzi fataras samawati wal ard, yang mencipta semuanya ini. Ya, seakan kita mengatakan begini, ya Allah, jangankan kepada Ka'bah aku hadapkan, semua apapun yang kau perintahkan aku kerjakan sampai aku wafat. Makanya kita katakan inna salati, sungguh salatku, ya, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, bahkan seluruh gerak hidupku, wa mamati, bahkan wafat pun, kalau saat ini pun aku wafat, lillah, karenamu ya Allah. Itu Anda akan temukan tuh di berbagai macam keyakinan manapun, hal-hal yang tadi kita sebutkan itu. Konsepsinya jelas. Qurannya ada, kaitan hadisnya, maknanya, filosofinya, dan sebagainya. Disalah kalau memahami misalnya Ka'bah itu sebagai tempat kita untuk bersujud, sholat, ruku, dan dipersepsikan sebagai Tuhan. Sehingga ada kesan bahwa Tuhannya orang Islam itu, Allahnya bentuknya Ka'bah, itu keliru. Ya, totally wrong. Sesuatu yang salah, perspektif yang sangat keliru. Ingat ya, tadi dasar apa yang kita sampaikan. Nah, dan yang paling menarik, bukti dalam Islam tidak ada pengkultusan kepada satu tempat tertentu, tapi kemuliaan, memuliakan tempat itu ada. Ingat ya, pengkultusan itu mengangkat kemuliaan sesuatu melebihi porsi yang telah ditetapkan untuknya. Ya, alih-alih kita memuliakan, naikkan jadi status Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Ya kan? Memuliakan iya, tapi mengkultuskan, mentakdiskan, ya, menjadikan porsinya naik di atas itu yang dilarang. Jelas ya? Nah, buktinya apa? Salah satunya bahkan ketika tidak mengetahui arah ke arah Ka'bah pun, ya kan? Itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, kita berusaha ikhtiar mencari. Nggak tahu nih, ada petunjuk. Kadang kan mudah di alam dilihat matahari. Apalagi di Indonesia tuh, Masya Allah, enak sekali. Ya, umumnya arah Ka'bah kan ke arah barat tuh. Ya, matahari terbit dari mana? Dari timur, tinggal dilihat lawan arahnya. Saya kalau ke ruang terbuka, kan kalau sekarang enak kan? Ya, tinggal di handphone buka, ada kompasnya, arahkan, sekian derajat, ketemu deh. Dengan ukurannya. Kalau kadang-kadang kan kita nggak bawa itu semua, nggak tahu, tinggal lihat aja ukuran matahari ada di mana nih. Terbit dari arah mana? Terbenam kemana, lebih gampang. Tapi kalau malam kita nggak bisa bedakan misalnya, kan? Atau kondisi tertentu yang belum kita dapatkan, maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Lihat bacanya. Ya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Masyriq wal maghrib, timur dan barat, semua arah itu milik Allah, semuanya, karena Allah penciptanya. Ya, walaupun dalam keadaan engkau tak mampu mendapati, sulit dan sebagainya, ambil yang paling yakin menurut ikhtiarmu, cari. Wah, ini saya duga ini, gitu kan? Silahkan kau menghadap. Fathamma wajhullah. Lihat cara bacanya. Perhatikan betul cara baca, lihat harakatnya. Bukan fathamma wajhallah, tapi fathamma wajhullah. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika engkau menghadap itu, Allah yang mengetahui, Allah yang menemukanmu. Ya, jelas. Ya, jadi walaupun kita berikhtiar kemudian kita menghadap, Allah yang maha mengetahuinya, Allah yang menemukanmu. Fathamma wajhu, wajhunya fa'il, bukan wajah. Ya, ini dalil yang sangat tegas bahwa Allah tidak dibatasi oleh arah tertentu, tapi Allah yang menguasai semua arah itu. Jelas ya? Nanti babnya nanti ada pendalaman di sini. Jadi saya ingin tegaskan bahwa menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram itu arahnya kiblat. Arahnya kiblat dengan semua makna ini. Ya, sebagai perwujudan dari satu perintah
yang Allah telah berikan, yang dengan ketaatan pada perintah itu rahmat diberikan, kedekatan itu terjalin. Ya. Baik, tegas ya dari sini ya. Nah, karena itu di kita itu nggak ada misalnya kalau berdoa ya Ka'bahnya harus dibawa, sholat misalnya Ka'bahnya harus di depan mihrab. Tidak demikian. Nggak ada miniatur Ka'bah pun nggak ada masalah. Karena yang dimaksudkan arahnya, yang dimaksudkan kiblatnya, bukan wujud fisiknya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita tidak harus membawa semacam miniatur-miniatur benda terkait dengan Ka'bah misalnya, ya. Yang dengan itu kemudian menjadi sesuatu yang kita agungkan, sakralkan, bawa, dan memang harus ada itu ketika sholat. Tidak, karena bukan itu sifatnya. Ya, yang dimaksudkan bangunan ketaatannya kepada Allah, konektivitasnya. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, nah, makanya kita nggak punya simbol-simbol, misalnya ada kalung dari Ka'bah, ya, gelang Ka'bah macam-macam. Ya, itu cuma hiasan aja yang dipakai. Ya, nggak ada kaitannya dengan ubudiyah, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik. Sudah. Kembali ke sini, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqallaba wajhika fis sama, ya kan? Ya, dengan segala keagunganku, ya kan? Kami mengamati Muhammad SAW, memperhatikan bahwa engkau seringkali menengadahkan dirimu ya ke langit, memohon, ya, meminta, berdoa. Nah, ini fikih yang sangat indah dalam doa, bahwa apapun yang kita mohonkan, itu Allah memberi perhatian. Dan perhatian itu bersanding dengan maslahat. Ya, karena doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan, dan bersanding dengan maslahat, kemampuan kita menerima apa yang dikabulkan itu untuk dibawa dalam interaksi yang melahirkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Kadang-kadang kita minta sesuatu, maslahatnya belum sesuai. Kata Allah, kamu belum cocok kalau diberi sekarang. Ya kan? Minta motor dalam usia 7 tahun kepada ayahnya. Bapaknya mengatakan, nanti ya nak ya, saat usiamu misalnya 20 tahun, kamu sudah mulai bisa bikin SIM dan sebagainya, papa kasih mau yang seperti apa. Bukan papahnya nggak punya, ada kemampuan untuk memberi, tapi tidak cocok dengan kondisi yang diberikan dalam usia rentang pada saat itu. Itu ilustrasi dalam dunia kita. Walaisa kamitslihi syai', dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dikisahkan selama 16 sampai dengan 17 bulan kurang lebih, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat itu, arah itu berdasarkan perintah Allah diarahkan ke sini, ke Masjid Al-Haram. 16 sampai 17 bulan minta. Nah, ini menarik nih. Nah, berarti pengertian sederhananya, sebelum menghadap ke sini, ke Masjidil Haram, selama 16-17 bulan ini menghadap kemana? Ya. Nah, menghadap kemana nih? Kita sudah tahu semua ya, insya Allah. Baik, ada Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa. Tahan, lompat sedikit. Wah, ini alurnya, wah ini kalau dibuat satu gambaran ya, dalam alur tulisan yang bagus, itu Masya Allah, ini jadi satu hal yang sangat menarik sekali nih. Sangat menarik sekali. Teman-teman sekalian, masih ingat peristiwa Isra Mi'raj? Masih ingat nggak? Ini kan? Yang sering kita dapatkan dari guru-guru kita dan sebagainya, bahkan kita baca dalam Al-Quran, di surahnya langsung, surah ke-17, ayat 1 itu. Ini pun hikmahnya tinggi sekali, ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla, minal masjidil haram, 1, ilal masjidil aqsa, 2. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari
Ya kalimatnya asra bukan sara. Kalau asra memperjalankan berarti kekuatan perjalanan Nabi itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak. Ya. Dan ini kalau dibuka dengan kalimat subhan menunjukkan kepada konteks pengabdian dan penyucian. Artinya yang dikhitab iman. Jadi perkara Isra Mi'raj itu perkara iman, bukan perkara akal. Ingat ya, kalau sudah iman berarti tingkatnya lebih tinggi daripada akal. Ya, akal itu punya keterbatasan, seperti mata punya keterbatasan dalam memandang, telinga punya keterbatasan dalam mendengar, maka akal pun punya keterbatasan dalam melogikakan dan memikirkan sesuatu. Bergantung kepada informasi, data yang masuk kepada bagian diri itu yang dicerna. Kalau nggak sampai, nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dicerna. Gitu kan? Nah, maka di sini yang dikhitab iman. Iman lebih tinggi daripada akal. Iman itu terkait dengan keputusan Allah. Kalau Allah berkehendak bisa melewati, melampaui hal-hal yang dilogikakan oleh akal. Akal mengatakan hubungan sebab akibat, kausalitas. Ada anak karena ada orang tua, ada bapak, ada ibu, ada anak. Dari hubungan biologis itu menghasilkan anak. Tapi kalau Allah berkehendak perkara iman, akal nggak bisa menjangkau. Ya kan? Udah, nggak ada bapak, laki-lakinya nggak ada yang mempengaruhi. Ibu bisa mengandung. Maryam kasusnya. Alaihissalam, yang mulia melahirkan siapa? Isa, Yesus, Mesias. Ya, Maryam tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Perkaranya iman. Jelas ya? Bukan akal. Mau dicari ke logika manapun nggak akan ketemu. Ya, ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ya, Maryam itu masih ada, Isa itu masih ada Maryam ibunya. Ada yang tanpa bapak, tanpa ibu, Adam alaihissalam. Allah berkehendak jadi. Ini kalau kehendak Allah itu dibacanya lewat iman. Ya, nanti iman mendatangkan hikmah. Ketika hikmah datang, akal akan dibimbing. Oh, begini, baru mengerti. Oh, gimana Nabi Muhammad bisa pergi bolak-balik gitu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi. Ya, cuma dalam sekelebat sepertiga malam balik lagi. Ya, susah diakalkan. Ya, pada saat itu kekinian ada yang demikian, tapi perkara iman. Nanti kalau yakin dulu hikmah datang. Ya, sama dengan semut. Saya dari Bekasi ada semut nempel, ya kan? Dalam ini peci misalnya kan nggak kelihatan di atas, ya di peci nempel. Saya kemudian ke Bintaro ceramah hampir 3 jam. Ya, balik lagi ke Bekasi. Gitu. Semut nih, begitu saya simpan peci ke tempat semula, semut turun lagi, ketemu kawannya. Tahu nggak bro, gitu kan? Kenapa? Barusan saya ke Bintaro. Balik lagi, ada semut ke yang lainnya. Wah, nggak mungkin lah. Masa kamu ke Bintaro cuma dalam 3 jam gitu kan bolak-balik ke sini. Ya, bagi semut yang satu dia akan menganggap nggak mungkin. Kenapa? Semut. Dia nggak tahu kalau barusan semut tadi nempel di peci, ikut saya pakai mobil bolak-balik. Itu sesuatu yang sederhana, itulah hikmah. Itulah hikmah gitu ya. Jadi kalau kita itu imannya kuat, tinggi, Allah bimbing lewat hikmah, jadi mengerti, paham. Sekarang kita melihat ada Apollo, ada macam-macam, ada ya macam-macam. Bahkan sekarang udah ada liburan ke ruang angkasa. Dulu orang nggak kebayang situ, ya. Dah, kembali ke sini supaya tidak terlalu melebar. Minal Masjidil Haram, 1, ilal Masjidil Aqsa. Lihat urutannya. Pertama disebutkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya. Namun menariknya, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, masih ingat nggak yang saya sampaikan dulu waktu sejarah awal dimulai perintah sholat? Ya kan? Ini kan usia Nabi 52 tahun. Dan fase Mekah, sejak Nabi diangkat, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, ya kan? Di usia 40 tahun itu, sudah berjalan fase Mekah Makkiyah itu 12 tahun. Sedangkan kita ketahui, fase di Mekah itu berlangsung selama 13 tahun. Ya kan? Nah, selama 13 tahun. Masih ingat nggak? 3 tahun itu pemantapan Nabi, ya, pemberian pengetahuan kepada Nabi secara sempurna sebelum disampaikan risalahnya. 10 tahunnya dakwah terbuka dengan turunnya surah Al-Mudaththir itu, ya kan? Nah, artinya apa? Ini perintah Isra dan Mi'raj dilangsungkan dan membawa oleh perintah salat, ya kan? Selama 5 waktu itu. Perintahnya berlangsung setahun sebelum hijrah. Hijrahnya kan ke Yathrib, yang kelak jadi Madinah Al-Munawwarah itu.
setahun sebelum hijrah. Setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Ya kan? Awas, hati-hati. Setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Nah, sedangkan di sini ada keterangan turunnya ayat ini memberikan kesan bahwa sebelum menghadap ke Masjidil Haram, ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan bermohon, berdoa kepada Allah supaya dialihkan ke Masjidil Haram. Sebelum ini kemana kiblatnya? Ya, karena kan perintahnya turun tuh setahun, ya sebelum hijrah 12 bulan. Sementara ini memohon 16 sampai 17 bulan. Berarti kan saat awal hijrah ke Yathrib pun yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kalau 12 kita tambahkan sehingga sampai 16 ke 17, berarti 4 sampai 5 bulan keberadaan di awal-awal di Madinah ini. Kiblatnya kemana? Nah ini dia. Ya, baik dalam sejarah, ya kan, dalam dalil-dalil, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita ditunjukkan. Maka jawaban dari sini semua kita bisa lancak lewat apa? Nah, ini sejarah yang mengacu kepada keterangan ini. Pelan-pelan tuh, pelan-pelan ya. Ini dalam sekali kajian-kajian hikmahnya. Yuk kita lihat, kita lacak dalam sejarah, tempatnya, waktunya, keterangan-keterangan terkait di Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ketika awal mula perintah sholat itu diperintahkan kepada Rasulullah SAW, pulang dari peristiwa Isra ini, hadis-hadis memberikan gambaran bahwa arah kiblat mengarah untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya, pertama kali dilakukan ke sini, ke Masjid Al-Aqsa. Pertanyaan, harus selesai nih pertanyaannya. Ini Masjidil Haram Ka'bah. Secara tempat, ada di mana tempatnya? Satu, kita bicara tempatnya di mana. Oke, baik. Dua, tadi terkait dengan waktu untuk menunaikan ibadah itu. Durasinya, sebagian sudah terjawab. Yang ketiga, mengapa pertanyaannya? Mengapa? Ini kan tempatnya di mana, waktunya kapan, kan? Di mana, kapan, mengapa? Awal mula kiblat itu ke Masjidil Aqsa, selanjutnya ke Masjidil Haram. Kenapa tidak langsung saja ke Masjidil Haram? Ya kan? Harus ke Masjidil Aqsa dulu, baru ke Masjidil Haram. Mengapa? Nah, untuk menjawab ini, teman-teman sekalian, yuk kita gali dulu dari segi sejarah ini. Dan sejarah ini nggak akan lepas dari keterangan-keterangan dari Al-Quran dan hadis. Baik, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sudah ditemukan dalilnya di Al-Quran, disebutkan. Quran surah 17 ayat yang pertama. Ini Masjidil Haram ditemukan, Masjidil Aqsa ditemukan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Clear, penunjukan tempatnya ada. Ya kan? Ini Aqsa disebutkan oleh para ulama. Kenapa disebut dengan Aqsa? Menunjuk makna jarak dari Masjidil Haram yang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh. Kan? Saya ulang. Yang jaraknya cukup jauh untuk ditempuh. Normalnya ukuran jarak dalam pandangan manusia. Ya, sehingga sesuatu yang jauh, terjauh disebut dengan Aqsa namanya. Ya, Aqsa, ujung sesuatu, jauhnya dari sesuatu. Ya, sesuatu yang terdalam. Makanya orang sudah populer, sudah viral sekali di kalangan masyarakat Arab pada masa itu, Masjidil Aqsa sudah pada tahu. Ya, dan tahu jaraknya jauh dari Masjidil Haram. Karena itu mereka menempuh perjalanan bisa berbulan-bulan. Ya, kan dulu pakai unta, ya, dan pakai kuda dan macam-macam. Mau kemana? Ke masjid yang jauh dari sini. Ya, tempatnya di Palestina, itu kan jauh dari sini, jauh, itu bahasa Arabnya Aqsa. Ya, karena itu di lisan orang-orang mereka mengatakan bahwa masjid yang dimaksudkan yang ada di tempat yang suci, yang baik, itu kan di wilayah Palestina sekarang itu, ya mereka namakan dengan Al-Masjid Al-Aqsa untuk menunjuk keadaan jauhnya dari Masjid Al-Haram secara jarak. Jelas ya? Baik. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Sudah. Yuk, sekarang kita selesaikan dulu ya. Jadi ini sudah kita temukan. Ini yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu wilayah Syam. Sekarang ada di Palestina. Ini tempatnya di mana? Palestina. Yang ini kita ketahui adanya di Mekah. Ya. Mekah itu dalam bahasa Arab itu huruf mim. Ya, ada lisan orang Arab kadang disebut dengan ba. Ya, ada suku-suku di Arab itu menyebut mim dengan ba. Ya, jadi kalau dia pakai mim, ini pakai ba. Itu biasa. Biasa kalau kita masuk ke gramatikal bahasa Arab kita temukan. Ada yang sin menyebut dengan sod, ada yang menyebut sin sod dengan zai, ada. Itu biasa. Dan kalau mau ngaji bahasa Arab, pindah grammarnya, cara berpikirnya dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jelasnya? Sama kalau mau ngaji fikih tentang Islam, masuk dulu ke dalam Islam. Lihat. Ya, jangan dibawa kepada pola pikir kita. Ya, ingat itu cara berpikir yang normal, yang jelas. Nah, sekarang apa pentingnya saya katakan ini? Jadi kalau Anda misalnya mendengar Mekah, ya Makkah itu kan harokatnya sebetulnya orang Indonesia yang pakai e. Ya, kalau dalam diksi aslinya bahasa Arab kan begini. Mimnya pakai ini, fathah, Makkah. Ya. Makkah. Pakai A sebetulnya, Makkah. Ya, cuman kadang-kadang kan suka ada imalah atau penyesuaian, itu kan di lisan saja. Saya mau ke Mekah, gitu kan. Itu lisan. Lisan orang itu tergantung pengaruh. Kan ada antropologis ya. Secara geografis itu lingkungan mempengaruhi bagaimana lisan bertutur. Yaitu yang hikmah di surat Ar-Rum juga ayat 22. Ya kan? Di antara tanda kebesaran Allah itu perbedaan pigmen kulit dan juga lisan yang bertutur akibat pengaruh lingkungan dan interaksi. Ya, makanya kalau dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau lisan-lisan pengucapan, itu kan bisa berbeda juga cara mengucapkannya. Aksen Amerika dengan aksen Inggris kan bisa berbeda. Arab juga sama, orang Mesir dengan orang Libya, ya orang Saudi ketahuan dari bicaranya ya, oh ini, oh ini. Sama dengan Anda, oh ini Australia ini. Australia juga bagian sini. Itu pasti bisa membaca itu. Ya ini jadi bisa Makkah, bisa pakai Bakkah. Bakkah. Ya, ini di Arab nih ada dua ini. Dan ini diperkenalkan oleh Al-Quran, diperkenalkan. Misalnya kita lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Kalau lengkapi aja. Quran surah 3 ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Pakai ba di sini diperkenalkannya. Karena viral waktu itu saat ayat diturunkan, viral menggunakan ba juga. Ba dengan mim, dua-duanya ada. Ini hikmahnya Al-Quran sehingga tercakup semua orang paham, mengerti apa yang dimaksudkan. Makkahnya sudah dikenal. Bakkah juga tahu, ya. Dan ini akomodatif sifatnya. Al-Quran mengakomodasi bahasa-bahasa, diksi-diksi yang digunakan sehingga tidak ambigu pengenalannya di masyarakat. Semua dikenali, diketahui. Dan terangkat keadaan suku yang disebutkan itu. Ya, jadi ada kesan dimuliakan oleh Allah. Karena disebut dengan dialeknya dan sebagainya. Sehingga menerima Islam itu dengan enak, dengan nyaman. Nah, ini ada pesan-pesan dalam juga secara hikmahnya. Ya, kita harus, ini kan ada kesan Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Gitu kan? Berbeda, ada suku-suku, ada wilayah, ada tempat. Ya. Maka kalau kita ingin menghadirkan satu kesan kebahagiaan, persatuan, kemuliaan, maka hadirkan spirit Al-Quran itu dengan menampilkan kemuliaan-kemuliaan tempat itu, penduduknya, orang-orangnya, bahkan bisa digunakan dalam kebahasaannya ketika bertugas di tempatnya. Ya, ada misalnya pejabat bertugas di daerah yang Sunda, pelajari bahasa Sundanya, interaksi dengan orang-orang Sunda di situ. Walaupun misalnya ini dari Jawa, dari Sumatera, itu akan memberikan kesan tersendiri ya di orang Sunda yang hadir di sekitaran itu. Jaksa misalnya rapat dengan teman jaksa Sunda, ngobrol, saling nyapa aja pakai bahasa Sunda, itu punya kesan tersendiri di masyarakatnya, sehingga penerimaannya bagus. Ya, ke Kalimantan, Masya Allah, kita belajar bahasa di sana, menampilkan keindahan alamnya dan sebagainya, merasakan kesan tersendiri, sehingga persaudaraan itu terikat, nyaman, kuat, hubungan itu enak. Inilah spiritnya Al-Quran. Gitu. Jadi pokoknya kalau jadi muslim, mukmin yang beriman yang baik tuh, Masya Allah itu kepersatuan itu cepat, kenikmatan berinteraksi itu enak dan nyaman gitu.
dan kita bisa menghindari hal-hal yang hal tidak penting dalam kehidupan yang kadang menghadirkan satu-satu hal yang tidak bermakna, ya. Ini indah sekali. Bakkah, disebutkan Bakkah. Alladzi bi Bakkah mubarakah. Nah, ini yang pertama disebutkan oleh Al-Qur'an. Sungguh kata Allah, aku tegaskan inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Ya, tempat pertama. Ya, rumah pertama, tempat pertama yang dibangunkan untuk manusia dalam rangka kiblat itu. Ini sebagai arah menunjuk ya pada implementasi perintah, pancaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukti ketaatan kita menaati Allah, gitu kan? Maka Allah wujudkan satu tempat sebagai arah ya untuk kita beribadah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Ya, tempat pertama yang dibangunkan untuk manusia. Ini redaksinya jelas sekali, yang dibangunkan untuk manusia. Ya, kalau kita tekstual melihatnya, secara tekstual kita akan memahami bahwa yang bangun bukan manusia karena dibangunkan untuk manusia. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lacak dalam Akhbar Makkah, ini 2 jilid kitabnya. Saya ada kitabnya nih. Akhbar Makkah. Ya, karya Al-Azraqi ini. Ya, ini kitabnya nih. Ini langsung saya dapat dari Mesir nih. Ya. Akhbar Makkah wa ma jaa fiha minal athar. Ini ya kitabnya nih. Ini dalamnya, ini luarnya seperti ini. Nah, ini disebutkan teman-teman sekalian. Ini menarik sekali. Buku ini bagus. Ada 2 jilid. Dan ini saya punya dengan yang tahqiq. Tahqiq itu ada penelusuran, ya, dan ada editorial dan penelusuran dari referensinya. Apakah kalau bicara hadis, apakah hadisnya kualitasnya sahih, gitu kan? Baik atau bermasalah, dhaif dan sebagainya. Nah, ini nanti ada bab yang sangat menarik tentang bagaimana penyebutan awal pembangunan Ka'bah dari fase malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun. Ya. Ini di halaman ke-68 nih. Ya, sebelah kiri di sini. Dzikru bina'il malaikati alaihimus salam al-Ka'bata qabla khalqi Adam, ya, wa mabda' at-tawaf wa kaifa kan. Ya, bab ya penjelasan atau penyebutan tentang fase dibangunnya Ka'bah oleh malaikat, kan? Sebelum Adam diciptakan dan awal mula ya tawaf dan bagaimana kemudian tata caranya. Nah, ini di halaman 68. Nanti setelah itu nanti fase Adam. Bagaimana setelah malaikat ditugaskan sebelum Adam turun. Jadi kalau kita melihat urutan ini disebutkan hadis-hadis, di bawahnya ada kualitasnya, ya. Ini secara cepat saja ya. Nanti boleh ya, yang admin ya, yang untuk siswa di Mira, tolong di-scan. Ya, di-scan, nanti kemudian di pengayaan boleh nanti saya bacakan, Anda ikuti. Anda bisa menyimak, di-scan, di-upload, nanti teman-teman bisa download ini ya. Baik. Kemudian, di sini nanti disebutkan, fase setelah itu Adam. Adam turun, ya bagaimana kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah itu, ya, dalam ibadah yang Adam kerjakan, karena sholat kan sudah dikerjakan. Ya, bahkan ini nanti ada hadis-hadis yang spesifik terkait dengan Adam, ini di halaman berikutnya. Nah, ini ada zikru ziaratil malaikah dulu, alaihissalam al-baitul haram. Jadi malaikat kalau bertugas ke bumi itu, mereka tawaf dulu di Ka'bah, seperti mereka tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, tawaf di Baitul Ma'mur, bertugas di bumi pun mereka tawaf tuh. Tawaf. Saya, Masya Allah, pernah ada satu hal yang menarik ya, di Citra saat Ramadan. Mungkin di YouTube mungkin ada ya. Dulu saya pernah lihat video aja itu. Ya, bagaimana heboh di sekitaran Ka'bah itu melihat cahaya gitu kan, naik dari Ka'bah itu ke atas dan sebagainya. Itu kan gambaran citra saja. Kadang-kadang ada tanda-tanda kauniyah. Tapi kita meyakini ya bahwa saat tawaf dan sebagainya itu kan tawaf di lingkungan bumi yang kita lakukan seputaran Ka'bah, seperti malaikat bertawaf juga. Dan di sini nanti Anda akan baca kisah. Anda percaya aja dulu ya, kan saya udah baca kitabnya. Nanti saya terangin, ya percaya aja dulu karena waktunya terbatas gitu. Nanti kita baca. Ya, Adam kan sempat berada di surga gitu kan, diberikan oleh Allah training di sana dan menyaksikan bagaimana malaikat mereka bertasbih, bertahmid seperti Al-Baqarah 30 itu, tasbih, tahmid, kemudian tawaf, itu kan mengelilingi Baitul Ma'mur dan seterusnya, luar biasa. Dan ketika Adam diturunkan, disebutkan dalam kitab ini Al-Azraqi, itu Adam merasakan suasana itu, ada kerinduan, ya, ada rasa kangen dan sebagainya, bagaimana tawaf dan seterusnya. Maka Allah perintahkan kemudian di Ka'bah itu.
Ya, maka fase-fasenya kalau mau detil lagi belajarnya itu fase-fasenya nanti ada fase yang menjelaskan fase awal malaikat menunjukkan letak, kan? Letak dengan awal pondasinya, nanti kemudian di masa Adam, kemudian dibangun kembali, diberikan batas-batas yang jelasnya, nanti kemudian di masa Nabi Nuh alaihissalam setelah terkena hancur itu ada pondasi diberikan kembali penegas tanahnya oleh Sam bin Nuh yang kelak nanti pondasi itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Ya, dengan turunnya nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah dari Al-Qur'annya ayat 127. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan sekaligus di situ manasik langsung diajarkan yang diwariskan terus sampai ke Nabi Muhammad sampai ke kita sekarang. Jadi fasenya ada fase malaikat pertama kali, kemudian setelah itu Adam alaihissalam yang kedua, 3 Sam bin Nuh yang keempat Ibrahim alaihissalam. Sedangkan fase-fase renovasi setelah itu banyak berlangsung termasuk di masa jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada peristiwa terbakar itu kan, ya, kemudian ada sebagian yang hancur, ya, lalu direnovasi lagi dan ada kejadian unik. Ya, itu orang jahiliyah kan banyak yang kaya-kaya itu. Jangan dikira banyak yang kaya. Abu Sofyan, Abu Jahal, waktu itu Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Ya, kayanya luar biasa. Abu Jahal juga demikian, banyak yang kaya. Tapi menariknya begini, ketika mereka mau merenovasi Ka'bah, itu mereka merasakan kekurangan. Kan iuran kumpul tuh, ngumpulin uang tuh, iuran. Ya. Tapi yang kaya itu bisa nggak sanggup mengeluarkan biaya untuk merenov dengan sempurna. Sampai ada bagian tuh yang nggak bisa ketutup secara keseluruhan. Itu menarik tuh. Apa hartanya nggak cukup? Ternyata tidak juga. Harta mereka banyak. Cuman mereka merasakan dalam kedalaman jiwanya bahwa ini kan rumah Tuhan. Nggak boleh keluar yang kotor. Yang bersihnya aja yang keluar. Ya, ini menunjukkan bahwa, maaf ya, harta yang diperoleh dengan jumlah yang sangat banyak pun, tapi sifatnya tidak berkah, maka dia tidak akan punya chemistry dengan nilai-nilai kebaikan. Karena yang baik itu hanya bisa didapatkan dari yang berkah. Sedangkan berkah sumbernya dari hati, dari jiwa yang dalam. Ya, dari hati itu baru bisa mengeluarkan yang diduga baik, ya, disifati baik, baru bisa keluar. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya pelit hanya untuk ngasih urusan-urusan sedekah, keluar cuma sedikit, triliunan, tapi nyumbang ke masjid cuma 10 juta. Ya memang yang berkahnya cuma yang itu. itu hikmah terdalamnya ya. Ya, sebab kalau merasakan harta berkah dia akan keluar aja biasa. Ya, karena itu jahiliyah tuh dulu begitu. Pokoknya kalau kita ngaji sirah tuh banyak yang unik tuh. Yang unik tuh banyak sekali. Ada yang kadang-kadang kita sedih ngalir air mata, ada yang senyum sendiri, ada yang kadang-kadang kita ketawa gitu. Sirah tuh unik tuh. Dan itu berulang. Berulang keadaannya, substansinya, walaupun dalam keadaan yang tidak sama. Ini ya. Nah, jadi hati-hati ya kalau ada yang crazy rich misalnya atau yang kaya-kaya miliuner tapi giliran nyumbang sedikit, nah itu pertanyakan dalam hatinya. Apakah harta yang selama ini saya peroleh sudah benar atau tidak cara memperolehnya? Karena kalau mau nyumbang hasilnya takut dosa juga itu ya. Itu yang maaf ya saya sampaikan ini untuk tahu saja gitu, untuk koreksi diri ya kalau ada kesulitan untuk memberi padahal harta itu banyak, coba dilihat barangkali keberkahannya yang harus dicari ya. Ini poinnya. Nyampe ke sini ya. Ya. Nah ini ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nas, kembali ke Al-Qur'an, ini dalilnya. Jadi ini yang pertama dibangun, ini yang duluan dengan fase-fase tadi. Ya. Baru selanjutnya ketika ini selesai baru ke sini. Jadi ini urutan kedua nih. Urutan kedua, Ka'bah dibangun terlebih dahulu, baru ke sini. Al-Masjid Al-Aqsa. Ini Masjid Al-Aqsa itu masjid lama. Ya, bukan era Nabi Muhammad dibangun. Bukan era Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dibangun, bukan. Ya, sudah awal sekali. Bahkan kita bisa lacak dalam hadis. Nabi sendiri yang menyampaikan. Ini kan yang paling otentik ya, keterangan Nabi itu paling otentik. Karena Nabi dibimbing wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Buka di Al-Bukhari. Al-Bukhari. Ini unik juga nih nomor hadisnya nih. Nomor hadisnya 3366. Pokoknya gampang ngapalin hadis itu. Ya insya Allah
ya nggak susah. Kalau Quran itu mudah, hadis juga lebih gampang. Kalau Quran itu mudah, akan diberikan kemudahan juga ke hadis itu. Ya. Dan ada citra tersendiri untuk memudahkan. Semua orang punya caranya sendiri, tapi rahmat Allah menjadikan nanti dibimbing untuk memudahkan. Ini kitab yang ke-60, topik yang ke-60. Dzikru ahaditsil anbiya. Topik yang ke-60. Dah. Jadi kalau nyari topiknya, insya Allah sih nggak beda nomor hadisnya ya. Topiknya juga nggak akan mungkin beda ya. Kecuali kurang selembar ini kitab saya Al-Bukhari-nya. Di topik yang ke-60. Dzikru ahaditsil anbiya. Bab tentang pembahasan kisah para nabi. Gitu ya. Kemudian nomor hadis 3366. Rawinya, periwayatnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Jadi kalau Anda membaca hadis ada Jundub bin Junadah, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, kalau Anda baca hadis Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu Jundub bin Junadah. Ya, seperti hadis yang tentang ini, tentang doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu hadisnya riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Hadis ini kalau di Al-Arba'in itu ittaqillaha haitsu ma kunta, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, itu riwayatnya dua orang, ya, Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Nah, ini nama aslinya. Kunyahnya Abu Dzar, asalnya dari Ghifar, makanya dikenal dengan Al-Ghifari. Ya, Al-Ghifari. Jundub ini termasuk pimpinan begal di masanya jahiliyah. Pimpinan begal. Ya, jadi begal sudah ada zaman jahiliyah. Ya, bahkan sekampung itu rata-rata profesinya begal semua. Itu kota Ghifar, kota Ghifar. Dan ini taubat, masya Allah. Dengan info ada nabi, ada bisikan dalam jiwa, apa selamanya akan begini. Terus dengar-dengar ada info yang viral sampai ke Ghifar. Ada seorang nabi bawa ajaran begini-begini, kan direspon cepat. Respon cepat. Makanya ini di Quran surah 29 Al-Ankabut, di ayat terakhir itu jelas, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput hidayah. Hidayah itu kadang datang lewat percikan hati ya, sekelibat gitu. Apa saya harus begini gitu kan? Kenapa nggak jadi baik? Nah, itu hidayah Allah. Hidayah langsung disampaikan. Tek. Ya, kadang-kadang mendengar azan, hidayah Allah. Kadang-kadang melihat, kadang-kadang lewat ceramah. Apalagi penceramahnya hidayat juga, ada hidayat misalnya. Dan sebagainya. Itu mahal, itu sifatnya mahal. Nah, ini ada getaran pada jiwa, langsung jemput. Kalau kita jemput, jalan diberikan. Singkatnya masuk Islam, diberikan wasiat oleh Nabi untuk pulang dulu ke Ghifar, ya, sebagai persiapan nanti di Madinah berjumpa. Ini ketika pulang berdakwah di Ghifar, singkatnya pada taubat itu sekampung Ghifar, ya, dan masuk Islam dan menghebohkan Madinah di masa-masa setelah itu. Secara singkat, maka beliau pun mempopulerkan nama kunyahnya Abu Dzar, dan Ghifarnya disebutkan Al-Ghifari untuk memberikan kesan bahwa dulu saya berada di tempat yang seperti ini, tapi Islam memberikan cahaya sampai ke tempat kami jadi lebih mulia. Ya, makanya kalau ada yang masih membegal sekarang, itu ketinggalan jauh. Ya, segera bertaubat, karena yang dulu pun ya sudah banyak yang berubah, hasuna islamuhum, dan jadi termasuk periwayat hadis, masya Allah. Nah, hadis yang akan kita bahas juga dari beliau nih riwayatnya. Ya, maka dari itu pokoknya kalau ngaji sirah itu semua memberikan rahmat, kasih sayang. Tidak ada satu pun yang tidak punya hak untuk menjadi saleh. Ya, makanya saya tuh ingin sekali ya merumuskan fikih-fikih misalnya untuk golongan ini, golongan itu, profesi ini, profesi itu. Bahkan kita pun nggak boleh melihat orang-orang yang berbuat tindakan kriminal dan sebagainya misalnya kan, ya, dengan tatapan-tatapan bengis, tatapan-tatapan putus asa, tatapan-tatapan hukuman. Tidak. Kita masih diperkenankan untuk melihat tatapan dengan tatapan rahmat, peluang taubat, peluang berubah jadi lebih baik dan sebagainya. Itu babnya yang lain. Ya, kita buktikan saya dulu ya, cari saya Al-Bukhari-nya supaya kita langsung baca. Ini nanti Nabi akan sebutkan status yang dibangun pertama kali yang mana dan jarak dibangunnya seperti apa. Al-Bukhari. Saya kira masih di sini kitabnya.
Ah, ini dia. Bismillah. Alhamdulillah. Ini tadi saya sebutkan topik ke-60. Lihat 3366. Nah, ini dia topik ke-60 nih. 60 3412 kanan atas kalau nggak salah. 3381 3366. Nah, ini dia. Betul ya. Nih. 3366. Nanti di-scan ya, tolong ya, admin ya. Ya. Nanti teman-teman ini di-scan yang sudah masuk di akun, sudah mengaktifkan, tinggal nanti diakses saja ya. Nah, teman-teman yang terhubung di YouTube, yang belum bergabung silahkan. Masih terakhir saya lihat ada 300 lagi kuotanya. Berarti sudah 9.700 yang terdaftar. Ini kalau sudah 10.000 saya tutup ya. Supaya bisa maksimalkan dulu. Jadi nanti lebih banyak via Zoom belajar nih. Ya, zonasi ada yang digabungkan, ada yang juga nanti pengayaan. Dan teman-teman yang istifadah nanti akan berpindah ke YouTube Mira. Ya, untuk upload yang sekiranya bisa diupload secara umum, tapi kalau untuk tinjauan ngaji begini yang harus khusus. Ya, khusus spesifik supaya jelas nanti, dan ada sesi-sesi offline kita bertemu, mungkin saya undang nanti supaya mengonfirmasi ya, tahu dan mengonfirmasi serta ada nanti terkait dengan profesi yang mungkin bisa disupport dengan kurikulum khusus. Baik, yuk kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahadits al-Anbiya. Ya. Topiknya tentang pernyataan-pernyataan atau hadis itu jamak dari kata hadis, perkataan-perkataan. Ya, perkataan itu bukan sekedar perkataan, bisa informasi, ya kan? Bisa sabda, ya kan? Para nabi. Baik, bab subtopik nomor hadis 3366. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abdul Wahid, haddatsana al-A'mash, haddatsana Ibrahim at-Taimi an abihi qala sami'tu Aba Dzar radhiyallahu taala anhu. Nah ini ya, saya mendengar Abu Dzar. Jelas ya? Sama persis dengan yang tadi saya sampaikan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau menyampaikan, qultu, ya, beliau bertanya. Jadi beliau yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala. Ya, masjid apa yang pertama kali, ya kan, berada di bumi? Ya, berada di bumi. Mana yang pertama kali gitu kan yang ada? Qala, Nabi menjawab SAW, al-Masjidil Haram, Masjid Al-Haram. Jelas ya? Jelas ya? Jadi mengonfirmasi ini ayat. Perhatikan urutannya. Masih ingat di Quran surah ke-17 tadi, ayat pertama? Allah mengurutkan apa tuh? Itu dari segi urutannya itu sudah mujad sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram. Ya, lihat urutannya dimulai dari Masjidil Haram. Baik ya, bukan hanya menunjuk pada peristiwa Isra di mana Nabi berangkat, bukan, tapi nanti ada urutan hikmah terdalam juga menunjuk pada awal mula itu didirikan. Jadi ada batas-batas. Saya pernah baca satu buku ya. Nanti coba saya cari dulu ya. Itu ada bukunya bagus itu, sampai meriset dengan sangat sempurna ukuran Ka'bah dan area Masjidil Haram dan ukuran Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau diukur itu secara geometris, itu ternyata ukurannya sama awalnya. Ya, jadi dari luas tuh, dari sudut tuh sama semua ukurannya. Jadi kalau diukurkan dengan sempurna, ya awal ya, yang sebelum mengalami renovasi, perluasan dan sebagainya. Jadi batas-batas awalnya itu serupa. Ya, coba nanti saya cari dulu bukunya ya, begitu saya temukan, lihat nanti saya coba mintakan admin untuk di-scan bagian itu saja untuk ditunjukkan kepada Anda. Ini menunjukkan bahwa ada keserasian, keselarasan, dan ini menunjukkan sumber yang satu. Di mana ada teknologi bisa saling menginformasikan, belum ada telepon, belum ada macam-macam, arsitek belum bisa terbang sana sini. Kok bisa gitu ukuran secara geometrisnya itu serupa? Ya, walaupun nanti secara arsitektur itu bisa mengalami perkembangan, ya, tapi batas-batas yang ada itu ukurannya bisa serupa gitu. Jadi besaran-besarannya, panjang dan seterusnya, ukurannya itu simetris sekali. Ya. Kemudian qala, disampaikan lagi, qultu, saya bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian setelah Al-Masjidil Haram itu yang mana lagi? Ya. Qala, Nabi menjawab, Al-Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Jadi yang duluan itu ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Al-Masjidil Haram, ada Ka'bah di dalamnya. Ini mengonfirmasi Quran surah ketiga Ali Imran.
Yang ayat 96 tadi sampai 97 itu, ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya kan? Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia itu yang ada di Mekah, yang penuh berkah itu. Ya apa itu? Yaitu Masjidil Haram yang dalamnya ada Ka'bah itu. Ya, jadi satu area meliputi sendiri itu. Ya, meliput sendiri. Jadi antara Ka'bah yang berada di area Al-Masjid Al-Haram. Baik, setelah itu baru kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid yang jaraknya jauh, gitu kan? Jauh dari apa? Dari wilayah Masjid Al-Haram. Jadi kalau saya pernah tunjukkan kepada Anda batas-batas wilayah Jazirah Arab itu, kan kalau ada Jazirah Arab ya, ini kotakin lah segini ya. Ini kan ada Hijaz, nih batas barat nih. Barat, ini timur, ini selatan, ini utara. Ya. Secara singkat, ini Mekah ini ada di sini nih, Mekah. Hijaz wilayahnya. Wilayah Hijaz. Mekah nih ke Madinah, sini Madinah. Ke sini ke Taif, ke sini ke Yaman. Nah, ini Hadramaut. Sini. Agak ke atas sedikit. Hijaz wilayah ini, Mekah, Madinah, Taif. Kemudian ke selatannya ketemu Yaman, antara Yaman dengan ke sini jarak batas antara Yaman dengan ini selanya tengah-tengahnya disebut dengan Tihama. Nah, jadi yang populer itu ada 5 wilayah nanti. Ini Hijaz, Tihama, Yaman sebelah sini. Kemudian ke atas sedikit ada Najd di sini. Najd. Antara Najd ke sini ke Yaman ada Yamamah namanya. Ya. Ini ada Oman sini. Nyebrang sedikit sini ada Irak. Di sini ada Persia dulu. Ini ada Iran sini. Ya. Kemudian ke bawah sini nanti ada Sudan. Ini kan Laut Merah nih. Ya, ini belajar peta dong ya. Belajar peta supaya kita tahu ya. Kalau udah tahu kan peta buta lebih bagus daripada cinta buta yang tidak jelas. Nah, peta buta tuh enak. Wah, tinggal lihat-lihat tahu daerah. Ini ada ke Sudan dan seterusnya. Kemudian ke sini geser. Nah, ini ada Syam. Batas ke wilayah utaranya. Makanya nanti di Ka'bah kan ada sudut Syamal. Syamal itu bagian utara yang arah ke Syam. Ya, makanya ada kan rukun Yamani, rukun Syamari, ya. Kemudian Hajar Aswad, ya. Ada Iraqi yang ngalah ke Irak ke sini, ke timur. Nah, ini Syam. Ya. Di Syam itu nanti masuk Palestina, ya. Palestina. Ini Jordan dulu di sini nih. Jordania sekarang ya. Nah, di Palestina ke sini ya, Syria belah sini. Itu kan wilayah dulu Romawi yang menguasai ini pada masa-masa jahiliyah. Ini batasnya nih. Nah, ini batas ujung. Batas ujung dari wilayah Jazirah Arab. Ya. Jazirah Arab itu sampai sini dulu. Ya, Arab secara geografis yang awal mula itu jazirahnya sampai sini. Batas-batasnya ini Irak tuh bukan masuk wilayah Arab. Secara geografis, masuknya Persia. Cuma nanti ketika geografis itu disifati oleh linguistik ya dan wilayah perluasan kekuasaan Islam, itu bisa berubah definisinya. Secara linguistik jangankan misalnya ke Irak, ya sekarang Syam, Palestina, Syria masuk ke bahasa Arab semuanya. Ya, jangankan ke sini, ke barat ke bawah, Mesir di sini ya. Ini ada Sudan. Bahkan masuk Afrika Utara tuh. Di Afrika Utara itu kan Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, bahasa Arab semua. Ya, bahkan sekarang kita nyebutnya negara Arab. Ya, jadi negara Arab itu bisa banyak. Cakupannya apa? Kalau geografis awal, ini wilayah-wilayah Jazirah Arab. Ada 5 bagian. Ada Hijaz nanti, ada Tihama, ada Yaman, ada Yamamah, ada Najd di sini gambarannya. Ya, tapi kalau kita bicara sekarang bahkan dalam diplomatik ya, itu setidaknya ada 11 negara. Ya, sedikitnya ada 11 negara yang tercakup di situ. Kalau linguistik lebih banyak lagi. Ya, makanya mau ke Arab kemana belajar? Ke Al-Azhar. Al-Azhar itu kan kalau kita gali secara geografisnya di Mesir. Mesir masuk Afrika Utara.
Ya, cuma karena ketika nilai-nilai keislaman meluas dan bahasa yang digunakan bahasa Arab menjadi menyatu. Ya. Dan ini peradaban banyak sekali, peradaban banyak. Jadi jangan katakan di Arab nggak ada peradaban, bisa lebih awal, peradabannya lebih banyak. Ya, yang klik adik terakhir ya. Ya, di admin ya. Klik adik terakhir itu yang tentang Arab itu saya coba bahas nih. Silahkan kaji lagi tuh. Ya, saya terangkan di mana kaum Tsamud, di mana kaum Ad, di mana peradabannya apa. Kemudian juga di Yaman seperti apa, ya macam-macam tuh. Pengaruh Yaman ke Ethiopia, ya melahirkan nanti Abraha dan sebagainya. Itu asalnya dari Arab, dari sini wilayahnya dan seterusnya. Nah ini kalau ngaji tentang itu, ya kalau kita ngaji tentang Nusantara, Indonesia kan lain lagi. Ya artinya masing-masing punya kemuliaan, punya kebaikan dan saling menghormati itu mulia. Ya bagus. Dan belajar itu meningkatkan wawasan. Selalu ingat ya, selalu ingat. Cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Ya, nyampe ke situ ya. Sini ya, balik lagi ya. Nah ini perhatikan baik-baik. Kenapa disebut Aqsa? Karena posisinya di ujung ini, ujung batas Arab di sini. Ujung batas. Karena interaksi yang ada di wilayah-wilayah Arab pada masa itu dengan batas-batasnya, ya kalau nggak ke Yaman kan, ya sini berdagang. Aktivitas ini kan, oh ini metropolitan, Makkah itu metropolitan, semua dikunjungi. Ya suasana kota. Dan Madinah pun kota nanti, ingat itu kota, dua-duanya kota. Jadi Nabi itu lahir di kota, hijrah ke kota. Awas ya, karena akan sangat sensitif kalau berubah jadi Arab, jadi Badawi, sifatnya beda. Ada Arab itu berbeda, kajian lain. Ya ini ya li'ilafi Quraisy, ilafi rihlatasy syita'i was-shaif, kebiasaan orang Quraisy yang mereka berniaga, merantau, kan? Musim dingin, musim panas. Kadang ke utara, ke sini, ya, sampai ke Syam berdagang. Syam tuh ke sini, ke batas-batas dengan Romawi. Sudah ada interaksi dengan Romawi, ya kan? Kemudian kadang ke sini, kadang ke Yaman. Makanya orang-orang Yaman tuh pandai dalam berniaga dan banyak hadis-hadis sifat-sifat tentang keutamaan, kemuliaan, keramahan orang Yaman tuh ada. Ya, Masya Allah ini. Makanya nanti banyak keluarga-keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang juga nanti yang ke Yaman, ya. Ada yang migrasi ke Yaman, ada yang kemudian ke sini nih ke timur, ke arah-arah Kufah dan sebagainya. Ada yang kemudian ke sini juga, ya, ke arah-arah yang ke apa namanya ke utara, gitu ya. Dan masya Allah dari sebagian banyak ini nanti ada juga yang ke Indonesia dan banyak, masya Allah. Semoga Allah berkahi negeri kita, ya. Nah, ini gambarannya, ini ujung nih. Karena ujung di sini, ujung ini disebut Aqsa bahasa Arabnya. Ya, makanya Nabi ketika menyebutkan dan menerangkan kembali, menegaskan ayat Al-Quran, ya menyampaikan, Allah membimbing. Ya, Masjidil Haram ada di sini, itu dekat wilayahnya, dekat dengan rumah Nabi dan sebagainya. Ya, di sini. Nah, karena ini jaraknya ujung ke sini, maka disebut Masjid Al-Aqsa. Ya, ada ulama mengatakan demikian. Li bu'di masafatihi, karena jauh jaraknya, yang ujung dari batas ini ada di sini. Maka dinamakan Al-Masjid Al-Aqsa. Ya. Masjid itu tempat sujud. Tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah. Aqsa yang terujung, yang jauh, ya, dari ujung batas dari wilayah Jazirah Arab kalau diukur dari Makkah di pusat tengahnya, ya. Nah, kemudian ini menarik, selesaikan dulu hadisnya ya. Kultu, saya tanya lagi, masya Allah, ya. Kultu, saya tanya. Kulta, kamu berkata. Ya, kultum, nah, kuliah 7 menit. Kultu, saya bertanya lagi, ya, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kultu dari kata qala, berkata, tapi lihat konteks. Kadang diartikan bertanya, ya, kalau konteksnya menanya, karena di sini ada tanda tanya. Kam kana bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Dibangun Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, jaraknya berapa lama? Qala, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, arba'una sanatan, thumma aynama adrakatka salatu ba'du fasallih fa innal fadla fihi, masyaallah. Jarak dibangun antara keduanya 40 tahun. 40 tahun. Jadi masanya nggak terlalu jauh antara selesai diletakkan kemudian, ya, batas-batas Masjidil Haram dengan Ka'bah ada di dalamnya. Jarak 40 tahun dari situ kemudian Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau Ka'bah itu jelas ada fase-fase tadi disebutkan, ya, dari fase malaikat, Nabi Adam alaihissalam,
sampai Nuh, kemudian Ibrahim alaihissalam, dan renovasi setelah itu dalam setiap masa-masanya sampai yang ada saat ini tidak berubah dari batasnya. Walaupun mengalami renovasi, nggak berubah dari situ keadaannya. Ya, tadi saya sedikit ya sempat saya ingin flashback sedikit lagi tentang, masih ingat tadi yang orang-orang jahiliyah, orang Quraisy itu saat mengumpulkan uang yang keluarnya sedikit itu. Nah, itu nggak cukup sebagian itu. Maka yang sebagian itu yang sekarang jadi area Hijar Ismail. Nah, itu mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anda tutup lagi aja." Tidak, ya. Tapi yang hikmah menjadi besar bagi kita adalah setiap orang yang punya harapan, kerinduan untuk sholat di dalam Ka'bah bisa masuk area Hijar Ismail itu. Jelas ya? Itu hikmahnya, salah satunya. Kalau ngaji agak banyak sih, kita bisa kemana-mana, tapi dalam sekali gitu ya, apa yang kita dapatkan. Di jaraknya 40 tahun. Nah, para ulama ada yang memberikan batas 40 tahun ini di periode yang kedua setelah Adam alaihissalam, ya setelah malaikat kan fasenya Adam. Adam alaihissalam dari batas itu memberikan sebuah tanda-tanda yang jelas, gitu kan? Kemudian dibangun kembali di masa Adam, maksudnya diberikan batas keadaannya, dan 40 tahun dari situ baru Masjid Al-Aqsa. Ada yang memberikan batas seperti itu. Secara singkatnya Nabi hanya memberikan gambaran bahwa 40 tahun setelah kemudian dibangunkannya Masjidil Haram, ya, ada Ka'bah di dalamnya, baru ke Masjid Al-Aqsa. Jadi yang duluan Masjid apa? Masjidil Haram. Setelah itu Masjid apa? Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kok ketika sholat diperintahkan setelah Isra Mi'raj, kenapa Masjidil Aqsa dulu kiblatnya? Nggak langsung ke Masjidil Haram? Itu yang akan kita jawab besok nanti. Karena sudah jam 7 lewat. Baik, kita jawab besok insya Allah ya. Jadi kita baru sejarah tuh. Belum ke cara. Dalilnya kan sudah, definisi sudah, dalil sudah, sejarah, tempat, waktu sudah. Nah, kita harus jawab tuh. Ya, mengapa itu dulu, lalu setelah itu khatam, baru kita bicara caranya. Menentukan kiblat seperti apa, menghadapnya bagaimana, posisinya seperti apa, kaitan antara menghadap kiblat dengan iqomah itu bagaimana, sehingga hikmahnya kita dapatkan dari itu semua. Ya, jadi kita baru sampai ke nomor 3 pertengahan. Ya, 3 pertengahan itu sejarah, belum ke cara. Ya, nomor 3 pertengahan. Jadi bersabar ya, insya Allah. Ini kalau kita belajarnya begini, ada sifat detail di dalamnya, insya Allah nanti berbagai hal itu bisa terjawab dengan baik. Ya, dan kita mengerti, oh ini, oh seperti ini, arahnya gini. Dan ada pembuktian dari sejarah begini, bisa dilacak semua. Islam itu tidak meninggalkan celah untuk menyoal gitu. Dan setiap pertanyaan ada jawabannya. Sehingga ada ketentraman dalam jiwa kita ketika mendapatkan kepastian. Ya, paling enak kan dijanjikan tapi nggak pasti gitu kan. Nah, nunggu itu kan paling nggak enak gitu. Ya, ada pasangan dijanjikan menikah tapi nggak pasti-pasti kapan melamarnya, gitu kan? Ada orang ustadz mau datang ngaji tapi nggak pasti-pasti tanggal berapa ditetapkannya sebetulnya, udah ngajukan tapi belum di ACC juga. Gitu. Itu lihat tuh ya. Nah, karena itu celahnya kita tutup dari pembelajaran sehingga kalau ada berbagai hal yang ditanyakan bisa terjawab. Saya kira itu yang disampaikan. Berjumpa esok hari untuk menjelaskan apa yang telah diuraikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita di hari ini, menyelamatkan kita, memberikan kesehatan, kemuliaan, dan menyatukan kita dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah muqimis salah min dzurriyyatina mustaqbil Ka'bah biridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma irzuqna ni'matal istiqamah fi dinik wa bi ittiba'i sunnati nabiyyik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'al baqiyata hayatina hayatun thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian teman-teman sekalian, insya Allah awal bulan depan kita update juga tentang pesantren dan semoga mempercepat bisa dibangun dan menjadikan kita terintegrasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.